Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas satu hal yang sangat mendasar saya pikir, dan itu penting kita ketahui, kita ulang lagi, kita review lagi. Dan mungkin selama ini kita mereview ada hal-hal yang missing ketika kita memahami ayat ini. Ini ayat yang sudah populer pasti ini. Saya tahu ayat ini, bahkan saya hafal ayat ini sebelum saya nggak tahu nih ayat di surat keberapa, ayat keberapa. Karena dari dulu ustadz-ustadz kampung yang menyampaikan ayat ini. Dan kenapa dia populer? Karena ayat ini sangat penting. Soal ayat Quran apapun penting Pak. Cuman ayat ini menjelaskan hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan hidup kita ngapain. Itu hal sangat mendasar. Kenapa? Karena segala sesuatu pasti yang ditanyakan tujuannya. Segala sesuatu itu pasti yang ditanyakan pertama kali adalah tujuannya. Kalau dia nggak ada tujuan, dia kita buang, Pak. Kita beli HP baru, terus beli HP baru. Kalau beli HP yang agak murah, itu banyak aplikasi bawaan, Pak. Aplikasi marketplace yang kita nggak perlu udah terinstall di sana. Bahkan aplikasi Cina itu udah ada di sana. Kalau kita beli yang harganya murah, gitu. Kenapa kita beli sekaligus sponsor? Ketika kita lihat aplikasi itu, kita nggak tahu nih tujuannya saya pakai nggak sih aplikasi ini. Kalau saya nggak pakai, berarti saya akan langsung hapus. Begitu kan seharusnya. Kalau saya nggak butuh dengan ini, maka saya akan hapus aplikasi itu. Dan semuanya seperti itu sistemnya. Mungkin di SPA ya, di SPU ya, di SPU ini ada beberapa mesin udah nggak dipakai, mesin ini udah nggak berjalan sesuai tujuannya. Akhirnya mungkin mesin ini diganti, di-replace dengan mesin yang baru. Maka manusia itu mesin, Pak, barang biasa saja. Maka bayangkan, kita makhluk yang sangat istimewa, Pak. Kita jauh lebih baik dari mesin. Kita jauh lebih baik dari aplikasi yang ada di handphone itu. Mustahil kita hidup nggak punya tujuan. Ya, maka mustahil kita hidup nggak ada tujuannya. Dan ketika kita tahu hidup kita pasti ada tujuannya, pertanyaan berikutnya adalah tujuannya apa? Sebab kalau hidup kita tujuannya A, ternyata kita mengerjakan yang B, maka harusnya kita di-delete juga, Pak. Karena seperti itu ya, ada program dibikin ketika program udah nggak ada fungsi, kita delete program itu. Kita install aplikasi ke laptop, ketika kita udah nggak butuh aplikasi itu, kita langsung delete, uninstall. Maka ulama menyebutkan, harusnya banyak di antara kita yang Allah sudah hapus dari dulu. Karena kita hidup tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang kita lakukan. Tapi Allah tidak hapus kita, maka satu-satunya tugas pertama yang harus kita lakukan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan syukur kepada Allah, Rabb semesta alam. Nah, dan ayat yang pertama yang kita buka di Quran itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama kita buka, ulama ikhtilaf tentang apakah bismillah masuk Al-Fatihah atau enggak. Itu ikhtilaf ulama itu. Ada yang mengatakan bismillah itu ayat pertama surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lebih convinced dengan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu adalah bagian dari adab yang dicontohkan oleh Rasul. Setiap awal mula surat mulai dengan bismillah. Kecuali surat Bara'atun, surat At-Taubah, itu nggak ada bismillah. Artinya ketika kita menerima Al-Quran, dan hal pertama yang kita dapatkan dalam Al-Quran adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan memang atas segala apapun, Pak, kita tidak punya pilihan kalimat lain kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kata ulama di tafsirnya artinya ats-tsana wal madah. Ats-tsana itu artinya pujian kepada Allah, dan madah artinya terima kasih kepada Allah. Gabungan dua-duanya. Kadang-kadang kita namanya hidup kan, kita ada satu hal atau ada orang yang kita berterima kasih ke dia, tapi belum tentu kita memuji dia. Dan ada hal yang lain kita puji, tapi kita nggak terima kasih. Kita lihat misalnya ada kapal keren lewat di sini, kita puji ini kapalnya bagus, tapi kita nggak bilang makasih kapalnya gitu, Pak.
Atau ada orang berbuat baik kepada kita, kita berterima kasih ke dia walaupun kita nggak memuji dia. Alhamdulillah adalah kita memuji Allah sekaligus kita berterima kasih pada Allah. Atas apa? Atas kita nggak didilat, minimal itu, Pak. Berapa banyak hidup kita itu lari dari fungsi yang seharusnya. Bahkan kita hidup nggak tahu tujuannya. Banyak di antara kita berislam. Kenapa Islam? Karena orang tua saya Muslim. Selesai. Kalau seperti itu, kita sama dengan orang-orang yang dicela di Quran. Kenapa kalian menyembah berhala? Karena ayah kami melakukan itu. Ya kan, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak-bapak kami melakukan itu, maka kami lakukan juga itu. Maka kita Muslim itu kritik yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada masyarakat Babilonia pada saat itu. Nabi Ibrahim nanya, kenapa kalian menyembah berhala? Jawabannya lah, kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan itu, kami juga lakukan itu. Nah, kita Muslim, ketika kita terlahir dalam komunitas atau keluarga yang Muslim dan kita berislam menurut orang tua kita saja. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini diabadikan untuk mengkritisi kita sebenarnya. Kita dapat hidayah boleh macam-macam caranya, Pak. Macam-macam cara orang dapat hidayah. Dan Allah mendesain itu macam-macam. Ada, kalau kita ambil contoh sahabat Nabi. Misalnya sahabat Nabi Abu Talhah misalnya, radhiyallahu taala anhu. Abu Talhah itu anak muda yang bisnismen di Madinah, masih muda, usianya di 10 tahun di bawah Nabi. Jadi ketika Nabi hijrah, Nabi 50, usianya masih 40-an tahun, berarti masih muda lah itu. Ketika Nabi jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi, usianya masih 30-an tahun gitu. Nah, bagaimana cerita Abu Talhah masuk Islam? Abu Talhah itu Al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Dia naksir sama perempuan namanya Ummu Sulaim. Nah, kalau misalnya cerita cinta ini, mudah-mudahan gak ngantuk, Pak. Naksir sama perempuan namanya Ummu Sulaim. Dan yang namanya laki-laki kalau naksir, Pak, ngomong. Nah, itu. Kita nggak cuma iri ngomong, tapi naksir juga ngomong. Dia ngomong ke Ummu Sulaim, saya naksir sampean, saya naksir jenengan, saya ingin menikahi kamu. Jawaban Ummu Sulaim, nah ini jawaban yang kita harus mendidik anak perempuan kita seperti ini. Ummu Sulaim menjawab, kata beliau, anta rajulun la turad. Laki-laki seperti Anda ini tipe laki-laki yang tidak mungkin ada perempuan yang berani nolak. Oh iyalah, Pak. Muda, kaya, kemudian komunikasinya bagus, terkenal, kemudian rasa kiram, rasa karim, rasa dermawannya tinggi. Kalau laki-laki seperti Anda ini tidak ada yang menolaknya, kata Muslim. Walakin nani muslimatun wa anta kafir. Muslim, tapi masalahnya saya ini muslimah, kamu kafir, kata Muslim. Nah, kita perlu didik anak perempuan kayak gitu. Hari ini kan anak perempuan dipuji dikit sama yang ganteng langsung meleleh. Tapi perempuan muslimah kayak begitu. Didikannya kayak begitu. Kita lihat di kisah Nabi Musa yang bertemu dengan 2 orang anak gadis itu. Jawaban anak gadis itu kan, kata Nabi Musa, ngapain kalian di sini? Kata 2 orang anak gadis itu, kami nunggu sampai orang-orang yang kasih minum gembalanya pergi, baru kami bisa ngasih minum. Karena itu laki-laki semua ngumpul di sana. Terakhir kalimatnya, wa abuna syekhun kabir, dan bapak kami syekhun kabir. Ulama menafsirkan syekhun kabir ini, kenapa kami yang keluar? Harusnya bukan kami yang keluar. Di mana-mana laki-laki yang bekerja, yang keluar rumah itu laki-laki. Perempuan itu bagaimana membuat laki-laki nyaman di rumah? Kenapa dia keluar? Musa nanya, kenapa kalian keluar? Karena abuna syekhun kabir, bapak kami itu orang tua yang sudah tua. Seorang syekh, seorang orang tua yang sudah tua. Tapi ada penafsiran lain, penafsiran sedikit ulama menafsirkan ini, tapi menurut saya menarik. Kata ulama, kata syekhun kabir bukan saja bermakna dia bapak kami orang yang sudah tua, tapi bapak kami adalah seorang syekh. Syekh dalam bahasa Arab 2 maknanya. Pertama, orang yang usianya lanjut. Yang kedua, orang yang memang dituakan. Karena saya kalau kuliah ketemu dengan kakak kelas saya atau teman setingkat, tapi dia paling hebat di sekampus, maka kita menyebutnya syekh. Ya syekh, karena secara keilmuan dia tinggi walaupun usianya masih 20-an. Ada 2 maknanya. Pertama, usia tua. Yang kedua, orangnya mulia. Yang kedua, kalimatnya syekhun kabir, bukan ajuz. Kalau tujuan perempuan ini mengatakan bapak kami sudah tua, dia mengatakan syekhun ajuz, bapak kami yang sudah tua dan jompo misalnya. Makanya syekhun kabir, bapak kami sudah tua. Makna yang pertama memang tua. Makna yang kedua adalah kabir, itu artinya orang mulia. Artinya 2 perempuan punya bargaining position terhadap Musa. Oke, kami memang kerja, tapi kamu perlu tahu, anak muda, bahwa bapak saya itu orang terpandang. Jangan coba-coba goda saya. Dia kasih pesan 2 pesan dalam itu. Satu pesannya adalah mengatakan bapak kami sudah tua sampai kami yang ngurusin gembalanya. Yang kedua, bapak kami orang terpandang. Syekhun kabir itu diantara makna syekhun kabir. Jadi punya posisi yang tinggi itu perempuan dalam Islam. Nah, Ummu Sulaim, kembali pada Ummu Sulaim.
Beliau katakan seperti itu jawabannya. Kemudian kata Ummu Sulaim, tapi kalau seandainya engkau masuk Islam, maka keislamanmu itu menjadi mahar. Seandainya engkau Abu Talha masuk Islam, keislamanmu itu menjadi mahar. Dan Abu Talha masuk Islam. Dan sejarah mencatat, para pakar sejarah sepakat mengatakan adalah mahar terbaik sepanjang sejarah pernikahan adalah maharnya Abu Talha kepada Ummu Sulaim, yaitu keislaman dirinya. Pertanyaannya, berarti Abu Talha masuk Islam karena cewek. Sahabat Nabi mulia masuk Islam karena menikah, ya kan? Dan begitu semuanya. Tidak mungkin hanya sedikit orang yang masuk Islam ketika dia mengkaji, membuat riset, meneliti, oh ternyata Islam yang paling benar, saya masuk Islam. Dikit, Pak. Kebanyakan orang masuk Islam dengan hal-hal yang mungkin gak kita pikirkan. Sama dengan kita, Pak. Berapa banyak di antara kita dapat hidayah, mungkin bukan karena meneliti, Pak. Karena scroll sosial media ketemu kajian ikannya bagus nih. Atau karena di kantor kita, ini saya baru masuk kantor sini, orang kok ngaji semua ya. Saya gak enak sama teman saya, gak enak sama senior di kampus, saya ikutan ngaji dah. Cara hidayah masuk ke kita tuh macam-macam, Pak. Dan semuanya itu desain oleh Allah. Kita nggak pernah tahu kan, daun yang jatuh di depan itu saja, itu Allah sudah mendesain itu dari 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Itu Allah sudah mendesain itu. Maka itu nggak masalah kita dapat hidayah dengan cara apapun, dengan menikah lah, dengan naksir seorang perempuan lah, dengan karena lingkungan kita pengajian semua ikut-ikutan ngaji kemudian dapat hidayah, nggak apa-apa. Masalah adalah ketika kita beragama beralasan yang sama ketika di Islam. Setelah masuk Islam, kita masih punya alasan yang sama dengan awal kita masuk Islam, itu yang salah. Karena kita lihat Abu Talha, kalau ada firman Allah, Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan pernah mencapai derajat albirru. Albirru itu ulama menafsirkan, ada yang mengatakan itu jannah, ada yang mengatakan itu puncaknya kebaikan. Tidak ada di antara kalian bisa mencapai puncaknya kebaikan atau albirru atau jannah sampai dia menginfakkan sebagian dari harta yang dia cintai. Dan banyak sekali tafsir ketika membahas ini pasti membahas kisah tentang Abu Talha. Pasti membahas kisah Abu Talha. Abu Talha yang datang ke Nabi. Abu Talha, ketika ayat ini turun, Abu Talha nggak ada. Jadi ketika setelah ayat ini turun, Abu Talha besoknya mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, saya dengar ada ayat turun bahwa tidak akan sampai engkau semua pada kebaikan kecuali engkau infakkan sebagian dari yang engkau cintai. Apakah betul ya Rasulullah? Kata Rasul, ya betul. Ayat itu turun sebelum kamu datang ke sini. Abu Talha mengatakan, maka Bayruha ini, beliau punya namanya anak orang kaya, Pak, pebisnis. Maka kebun Bayruha, kalau orang Madinah sebut kebun, kita nyebutnya sekarang mungkin perusahaan, Pak. Karena buat orang Madinah core bisnisnya kebun. Inti bisnisnya orang Madinah itu adalah kebun. Kalau orang Madinah nyebut kebun, dia kata, maka perusahaan saya ini di antara semua perusahaan saya yang ada, ini yang paling saya cintai. Kalau paling saya cinta ya berarti profitnya paling besar, prospek kedepannya paling tinggi, keuntungannya banyak dan lain sebagainya. Dan ini ya Rasulullah untuk Allah dan Rasulnya. Itu kata Abu Talha. Berarti Abu Talha tidak diam saja dengan alasan keislaman yang sama. Boleh jadi alasan masuk Islamnya karena ingin menikahi Ummu Sulaim, tapi setelah berislam beliau naik, bukan settle di posisi yang sama. Dan Islam selalu seperti itu, Pak. Kita boleh saja masuk Islam dengan, kenapa saya Islam? Saya secara pribadi kenapa Islam? Ya karena kenapa saya Muslim? Karena ayah dan ibu saya Muslim. Saya lahir di keluarga yang komunitas Muslim, Indonesia, masyarakat Muslimin. Tapi saya nggak akan bertahan dengan alasan yang sama ketika saya beranjak dewasa. Saya harus beralasan ketika saya memilih Islam. Kenapa saya Islam? Karena Al-Quran mengatakan ini. Itu berdasarkan ilmu. Jadi kita tidak settle dengan alasan yang sama ketika masuk Islam. Dan sahabat semua seperti itu. Sebutlah paman Nabi Hamzah. Hamzah masuk Islam karena apa? Karena emosi, Pak. Ada orang yang mukuli Nabi, Hamzah paman Nabi. Hamzah cari siapa yang mukuli ponakan saya. Kami yang mukuli ya, beberapa pembesar Quraisy, kami yang mukulin. Terus Hamzah marah, kenapa kalian pukuli? Itu ponakan kamu, sudah masuk agama baru. Mereka menyebut agama Sabaiyah. Muhammad masuk agama Sabaiyah, agama baru. Kan buat mereka itu agama baru. Terus kata Hamzah, saya sudah masuk agama dia. Karena emosi. Tapi Hamzah tidak bertahan dengan alasan yang sama. Dan Hamzah menjadi sosok yang ketika meninggal Rasul menangisi beliau. Jadi kita berislam boleh dengan cara yang berbeda. Kita dapat hidayah mulai mengaji ini boleh dengan alasan yang berbeda. Tapi kita tidak bertahan dengan posisi yang sama di tahun berikutnya. Islam dari kata salima, dari akar kata yang sama dibentuk kata sulam.
Orang Arab mengatakan sulam itu tangga, dan memang begitu bertahap, tangga terus. Dan kita nggak pernah settle, Pak. Islam itu nggak pernah settle di satu tempat. Muslim itu pilihannya, dan manusia didesain begitu, Pak. Manusia itu pilihannya kalau nggak naik pasti turun. Tidak ada posisi idle, itu nggak ada. Kalau mesin mungkin idle, tapi manusia nggak didesain untuk idle, Pak. Manusia itu makhluk yang harus gerak terus. Maka kalau dia nggak gerak ke kebaikan, pasti ke keburukan. Maka diri ini harus dipaksa gerak terus. Kalau nggak kebaikan, untuk pasti keburukan. Kembali kita ke tema kita ini. Maka ketika ada pertanyaan, kenapa sih saya diciptakan? Dan Allah memberikan jawaban itu di surat Az-Zariyat ayat 56 yang kita semua sudah tahu, dan kita perlu baca kembali nih ayatnya, Pak. Ayat kita kembali ulang dan kita coba lihat kenapa Allah pilih kata ini. Pertama, memang manusia itu perlu, dalam hidup memang perlu tujuan, Pak. Saya ini mengutip Buya Hamka ini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Betul, Pak ya? Kera di hutan juga. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kerja kan tujuannya satu, Pak. Kita dan binatang punya common goal dalam kerja. Binatang bekerja supaya dapat makan. Kita bekerja dapat duit, ujungnya kan dapat makan juga. Alasan kenapa orang cari duit karena dua hal saja, makan dan tempat tinggal. Itu saja ujungnya, Pak. Tapi kalau duitnya kelebihan ya nambah lah yang lain. Makannya udah mewah, makan juga tapi di Perancis gitu. Tempat tinggal juga tapi di perumahan elit sana gitu. Tetap hal yang sama, dan kita binatang punya kesamaan di situ. Karena ketika Allah mengatakan inni khaliqu basyaran min tin, saya ciptakan manusia dari tanah. Makhluk lain juga diciptakan dari tanah. Sebagian ulama mengatakan binatang juga diciptakan dari tanah. Kalau kita berpegang pada itu saja, maka kita dan binatang sama. Kita lupa bahwa Allah katakan setelah itu fa idza sawaituhu, maka ketika saya sempurnakan penciptaan saya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya tiupkan dari ruh saya kepada Bashar tadi, Adam, nenek moyang kita, faqa'u lahu sajidin, maka kalian semua penghuni langit sujudlah kepada dia. Nah, yang dilihat iblis adalah ini manusia hanya diciptakan dari tanah dan saya dari api, maka harusnya saya nggak sujud ke dia. Iblis lupa dua hal lainnya. Fa idza sawaituhu, pertama taswiyah. Taswiyah ini di terjemahan diartikan menyempurnakan. Tapi secara makna dia nggak sempurna. Maknanya itulah seimbang. Jadi manusia itu makhluk yang seimbang, dan kita selalu hidup dalam keseimbangan, Pak. Islam selalu dalam segala apapun. Saya kalau riset itu di ekonomi, riset saya lebih fokus ke ekonomi. Islam seimbang. Ada orang yang menuhankan harta terserah saya, kapitalis. Ada orang mengatakan harta nggak terserah kamu, harta itu milik masyarakat bersama, komunis. Islam selalu berimbang di tengah-tengah. Ketika orang bicara dunia dan akhirat, Islam juga berimbang. Syekh Qardawi mengatakan, orang muslimin itu kita bisa punya visi melangit, tapi kita disuruh nginjak tanah ke bumi. Berimbang, Pak. Di Quran paling banyak aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Itu bentuk formal pekerjaannya memang salat dan zakat. Tapi maqasidus syariah, substansi dari salat dan zakat apa? Salat itu artinya dari kata silah, Pak. Silah itu artinya koneksi, sambungan. Sambungan dengan siapa? Sambungan antara saya dengan Allah, itu salat. Karena itu ini takbiratul ihram namanya. Takbiratul ihram artinya takbir yang membuat haram. Apa yang haram selain salat itu haram dilakukan. Kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya kan Allah yang lebih besar sebenarnya. Kalau Allah Maha Besar, saya pikir kurang pas. Karena Allah Maha Besar atau Allah paling besar. Maha Besar kan paling besar. Itu lebih cocok kalimatnya Allahu Al-Akbar. Superlatif kalau bahasa Inggris. Tapi kalimat ini adalah Allahu Akbar, artinya Allah lebih besar. Ketika kita takbir, Allah lebih besar dari siapa? Allah lebih besar dari semua urusan duniawi saya. Ini adalah takbir yang mengharamkan saya untuk memikirkan apapun yang duniawi, hanya koneksi saya dan Allah. Itu salat. Pembukanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apapun selain itu. Karena kalau kita ngomong lagi salat, batal salat. Haram apapun dilakukan kecuali koneksi kita dan Allah saja. Itu salat. Wa atuz zakah, dan zakat. Kalau semua orang ditanya, baik yang muslim bahkan yang ateis sekalipun kita tanya, kita hilangkan nama zakatnya, kita kasih tahu dia, ada konsep di keyakinan kami. Konsepnya adalah setiap tahun orang-orang kaya diambil 2,5% dari hartanya dan diberikan kepada orang miskin sepanjang tahun. Setiap tahun selagi dia kaya maka diambil terus 2,5% hartanya diberikan kepada orang miskin. Ini menurut kalian konsep kemanusiaan gak? Oh, ini sangat manusia sekali, sangat humanis sekali. Semua orang sepakat mengatakan itu. Dan di Quran kalimat aqimus shalah wa atuz zakah selalu berdampingan. Padahal ibadah yang mirip salat itu adalah puasa. Allah nggak bilang aqimus shalah wa sumu ramadan.
Itu lebih mirip, Pak. Salat dan puasa mirip. Salat antara saya dan Allah, dan puasa kata Allah wasiyamu li wa ana ajzibi. Puasa untuk saya dan saya akan balas. Kan puasa beneran saya dan Allah, Pak. Kenapa puasa itu kan bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau lapar dan haus semua orang lihat, saya nggak makan hari ini, siang ini. Tapi puasa itu yang cuman saya dan Allah yang tahu adalah saya menahan gejolak nafsu saya dan saya menahan semua pikiran kotor saya. Itu cuman saya dan Allah yang tahu. Dua hal itu seorang bisa lakukan tuh di masjid. Sekaligus bisa melakukan itu. Tapi ketika puasa maka saya menahan bagian itu hanya saya dan Allah yang tahu, dan Allah katakan wa ana ajzibi. Itu untuk saya saja dan saya akan balasnya. Salat dan puasa lebih mirip, Pak. Kenapa Allah tidak barengkan antara salat dan puasa ketimbang salat dan zakat? Dua-duanya sama-sama rukun Islam. Allah paling sering sebut aqimus shalah wa atuz zakah, sampai Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat yang dibikin couple berpasangan. Dan Allah tidak menerima salah satunya. Harus dua-duanya. Pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu harus, enggak ada orang saya taat kepada Allah tapi enggak mau ikut Rasul, Allah enggak terima itu. Saya dengarkan konsep-konsep Rasul, saya ikuti, tapi saya enggak berakidah, Allah juga enggak dengarkan itu. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wali walidai, bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tua. Ini dua-duanya kata Ibnu Abbas harus dilakukan dua-duanya. Kalau diambil salah satu, Allah buang dua-duanya. Allah tidak terima, harus dua-duanya dilakukan. Termasuk dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat dan zakat itu dua-duanya vertikal dengan Allah, horizontal dengan makhluk. Dan itu paling banyak di Quran. Itu paling banyak. Quran Islam selalu yang paling seimbang. Islam menyeimbangkan semua. Fa idza sawaituna. Setan, iblis tidak melihat bagian ini. Plus iblis juga tidak melihat kalimat Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan rohku kepada manusia itu. Jadi kita berada pada, kita diciptakan dari tanah yang di bawah posisinya, dan kita diciptakan, Allah tiupkan rohnya Allah kepada manusia, kepada Adam. Dan Allah katakan fa idza sawaituhu, maka dia menjadi makhluk yang paling bisa untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Islam itu membuat kita mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Di Islam gak ada kalau kita pengen soleh. Di agama lain kalau pengen soleh, udah tinggalkan semua kehidupan duniawi, ikut saja, berkurung saja di kuil, di wihara dan lain sebagainya. Agama lain seperti itu. Tapi Islam, ketika orang mulai soleh, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ketika kenal Rasul, mereka pengusaha yang besar dan usaha makin besar. Yang strategi perang seperti Khalid bin Walid, ketika kenal Rasul masih bolak-balik perang. Ketika Rasul meninggal, sahabat Nabi paling banyak meninggal di luar Mekah Madinah. Dan kita tahu betapa besar pahalanya sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Tapi rata-rata mereka meninggal di luar Mekah dan Madinah. Apa yang mereka lakukan? Umar bin Khattab mengatakan, saya kalau seandainya tidak meninggal di medan perang, maka saya memilih meninggal di antara kaki-kaki kuda saya, karena saya pergi berangkat untuk berbisnis. Kata Umar seperti itu. Jadi Islam seimbang dalam segala hal. Nah, kita kembali ke ayat ini. Pertanyaannya adalah kenapa Allah ciptakan kita? Dan kita sudah clear bahwa Allah ciptakan kita, tujuan penciptaan itu harus ada. Mustahil nggak ada. Wong benda simpel aja kalau kita nggak ada tujuannya. Nih ada benda di sini, nih fungsinya buat apa? Nggak ada, udah kita buang untuk sampah udah. Maka masa kita manusia hidup tanpa tujuan? Maka tujuannya, kita kembali ke ayat ini, Allah katakan, dan tidak aku ciptakan jin. Kalau saya terjemahkan secara bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia, Allah mengatakan, dan tidak aku ciptakan setiap individu jin dan tidak pula setiap individu manusia kecuali mereka semua untuk supaya mereka semua beribadah kepadaku. Jadi Allah sebutkan, pertama Allah sebutkan setiap individu, Pak. Berarti ayat ini bukan kolektif. Allah nggak ngomong kalian semua Allah ciptakan untuk menyembahkan. Kalau Allah ngomong kalian semua, masih ada yang sembunyi-sembunyi, kayaknya saya nggak terlibat. Tapi Allah ngomong setiap individu. Kalau boleh sebut namanya satu persatu, fulan, semuanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, susunan ayatnya menarik juga, Pak. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada 2 kalimat negatif di sini, Pak. Pertama tidak, yang kedua kecuali. Dan tidak aku ciptakan kecuali untuk menyembahku. Iya kan, Pak? Nah, dalam orang Arab itu kritis, Pak. Kritik sastra orang itu sangat tinggi. Dan bagi orang Arab, khairul kalam ma qalla wa dalla. Kalimat yang paling baik itu adalah kalimat yang ringkas tapi pesannya sudah sampai. Jadi bagi orang Arab, kalau ada kalimat yang panjang
Sementara kalimat yang panjang itu bisa diringkas menjadi beberapa kata saja, itu kita ringkas. Kalau masih diucapkan panjang, maka akan habis dikritik oleh orang Arab. Nah, ayat ini, Pak, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalau kita hapus kata tidak dan kecuali, mungkin maknanya sama. Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Kayaknya kan sama, Pak. Kayak kalimat la ilaha illallah, ini kalimat paling powerful, Pak. Kenapa tulisannya tiada ilah kecuali Allah? Kalau kita hapus tiada dan kecuali, ilah Allah, selesai kan? Dan ini lebih ringkas, lebih efisien, kalimat efektif. Kenapa Allah panjangkan kalimat yang bisa efisien? Nah, ulama mengkaji itu. Karena setiap Quran ini mukjizat dari segala hal, Pak. Pilihan katanya mukjizat, pilihan hurufnya mukjizat. Bahkan ada satu disertasi cuman membahas cara membaca Quran itu mukjizat. Rasam Osmani itu mukjizat. Karena tulisan Quran dengan tulisan Arab biasa beda, Pak. Tulisan Quran ada sedikit perbedaan antara tulisan Rasam Osmani, tulisan Quran dengan tulisan Arab biasa. Ada beberapa perbedaan dan itu pun ada mukjizatnya, ada ijaz di situ. Setiap pilihan kata dalam Quran itu mukjizat. Maka kita boleh bertanya, kenapa Allah milih kata ini enggak kata yang lain? Kenapa Allah bikin kalimatnya panjang enggak singkat? Maka ulama jelaskan bahwa Allah bikin ini panjang karena tujuannya penting. Yang pertama, kalau dikatakan kalimatnya itu aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku, maka boleh jadi ada tujuan lain, Pak. Contoh mungkin saya bilang saya dari Balikpapan, saya dari sini, dari SPU, insya Allah besok ke Balikpapan. Tapi bisa jadi saya muter dulu ke Samarinda, Pak. Boleh kan? Saya bilang insya Allah saya besok, saya bilang teman ke Balikpapan, insya Allah saya besok ke Balikpapan. Tapi boleh nggak saya muter dulu ke Samarinda, muter ke sana kemari, akhirnya besok sore atau besok malam baru sampai Balikpapan? Boleh-boleh aja kan? Tapi kalau saya katakan besok saya tidak kemana-mana kecuali ke Balikpapan, selesai urusan, semua orang paham saya besok strike langsung ke Balikpapan, udah nggak ada jalan lain. Sama kalau Allah katakan tiada ilah kecuali Allah, beneran nggak ada, Pak. Kalau disebutkan ilah adalah Allah, Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, ada nggak sih kemungkinan lain yang boleh disembah? Mungkin juga. Tetap nyembah Allah tapi nyembah yang lain bisa jadi. Tapi kalau Allah katakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, udah nggak ada pilihan lain, hanya satu yang boleh disembah. Selain itu nggak boleh disembah, udah titik, selesai. Dan kalau Allah katakan dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya tujuan kita hidup cuma satu, nggak ada yang lain, yaitu ibadah. Dengan kata lain, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita harus ibadah pada Allah. Pertanyaannya, mungkin gak? Saya waktu mengkaji ayat ini, wah ini berat. Berat Pak, setiap orang saya kerja sehari 8 jam kok. Itu belum termasuk bolak-balik Jakarta Depok. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta, Pak. Bolak-balik Jakarta Depok 1,5 jam, 3 jam, 8 tambah 3, 11 jam saya kerja sehari. Itu gimana ceritanya kalau ibadah pada Allah? Maka perlu kita lihat makna ibadah ini apa. Ada beberapa ulama banyak memberikan definisi untuk ibadah, dan saya mengambil pendapat yang menurut saya paling kuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu paling komprehensif dan universal, jami' wal mani'. Kata beliau, ibadah itu adalah ismun likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah satu kosakata yang digunakan untuk apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu ibadah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu bisa jadi ibadah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah ibadah adalah segala sesuatu yang tidak Allah murkai dan tidak Allah benci. Itu kan? Artinya selagi itu Allah tidak murka dan Allah tidak benci, maka dia menjadi ibadah. Dengan kata lain, kosakata ibadah itu luas sekali, Pak. Nanti levelan ibadah ada memang. Ibadah paling tinggi adalah ibadah yang termasuk pembahasan keimanan, rukun iman. Ibadah di bawah itu baru ibadah-ibadah mahdhah, salat yang menjadi rukun Islam dan lain sebagainya. Ibadah di bawah itu ada levelingnya, iya ada. Tapi makna ibadah ini sebenarnya banyak luas sekali. Nah, hari ini kita harus akui, Pak, sekularisasi, pemisahan antara dunia dan akhirat itu sangat kuat, dan itu masuk sampai ke relung-relung muslimin, Pak. Sampai muslimin memikirkan ini urusan dunia dan ini urusan akhirat. Bahkan sampai ke pesantren, Pak. Pesantren, banyak pesantren yang mengatakan di pesantren kami kita mengajarkan 100% ilmu agama,
100% ilmu umum. Berarti ilmu umum bukan ilmu agama. Dan banyak yang mengiyakan, termasuk saya. Saya termasuk yang mengkampen juga itu beberapa teman, pesantren kita mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum. Berarti ilmu umum itu bukan ilmu agama. Sejak kapan ilmu umum tidak ilmu apa? Contohnya ambil sains, Pak, IPA. Orang sebut itu ilmu umum, bukan ilmu agama. Enggak. Coba buka di Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Pencipta itu unta mereka ilmu tentang apa? Biologi. Wa fil afaqi ayatul lil muqinin, dan di setiap penjuru alam itu, di setiap penjuru bumi ada ayat Allah bagi orang yang yakin. Al-Qur'an, ayat Allah mengatakan bahwa setiap penjuru bumi itu ada ayat Allah. Ulama mengatakan ayat Allah itu bukan cuma di Quran, tapi di setiap alam semesta itu ada ayat Allah. Bagaimana kita bisa memahami kalau itu ayat Allah? Kita bisa memahami itu dengan ilmu. Ada seorang dokter di Jakarta, dia pulang dari Jepang, ambil S3-nya, dia di bidang perikanan, ambil S3 di Jepang. Dan beliau yang cerita, katanya, disertasi saya itu meneliti satu jenis udang-udangan yang ada di perairan Jepang. Dan yang saya teliti cuman antenanya yang sebelah kiri, Pak. Hasil penelitiannya, antena sebelah kanan punya fungsi lain, antena sebelah kiri udang punya fungsi lain. Dan beliau teliti fungsi antena kiri udang saja, jadi dokter, Pak. Kalau sebelah kanan, jadi double dokter lah, dua kali dokter. Terus kata beliau, maka bayangkan bagaimana sempurnanya Sang Pencipta. Wong saya meneliti udang, yang kita bilang otak udang itu nggak ada otak artinya. Udang yang saya teliti yang dicaci-caci oleh orang Indonesia, saya teliti nggak seluruh tubuh udang, dan nggak semua jenis udang, satu jenis udang saja. Saya cuma teliti salah satu antenanya 2, Pak. Baru sebelahnya saya teliti, saya jadi dokter. Maka bayangkan luasnya ilmu Allah. Kita tahu betapa kuasanya Allah dengan meneliti makhluk-makhluknya. Karena itu Ibnu Taimiyah ketika ditanya beberapa orang anak-anak ateis kan udah muncul dari zamannya Ibnu Taimiyah dulu, Pak. Dari sebelum itu juga udah muncul. Mereka mempertanyakan apa bukti Allah itu ada. Dan kata Ibnu Taimiyah, antum pengen cari bukti mana cahaya matahari di siang bolong? Mana bukti matahari itu ada? Antum nanya di padang pasir di siang bolong, mana bukti cahaya matahari itu ada? Semuanya disentuh cahaya matahari. Kata beliau, ini pertanyaan yang luar biasa bodohnya. Udah bingung cara jelasinnya. Dia nanya mana bukti Allah itu ada. Coba teliti. Kalau kita punya sedikit ilmu saja tentang sains dan kita pelajari itu, kita tahu betapa agungnya Pak Sang Pencipta. Saya baru nonton beberapa waktu lalu di YouTube itu. Dia bilang tentang tekanan gravitasi. Kalau gravitasi bumi ini agak lembek saja 0,00001%, itu akan banyak bermasalah di bumi ini. Bahkan bisa berbentur, bumi bisa keluar dari orbitnya. Kalau lebih kuat saja 0,001%, itu juga akan banyak masalah. Bumi selalu seimbang pada posisinya. Pertanyaan siapa yang ngatur itu? Mustahil. Kebetulan itu mustahil. Dengan itu kita tahu Allah Maha Sempurna. Artinya ilmu sains itu ilmunya muslimin. Dan kalau kita lihat masa kejayaan muslimin, berapa banyak saintis di zaman kejayaan muslimin. Pesawat yang menemukan siapa? Konsep pesawat terbang itu Abbas ibnu Firnas di abad ke-9 Masehi, tahun 1000-an awal. Dia menemukan konsep pesawat terbang. Dan Wilbur Wright sama Orville Wright, Wright Brothers, itu menemukan konsep pesawat terbang udah abad ke-18, abad ke-19. Jadi seorang muslim bisa berpikir 800-900 tahun lebih dulu daripada orang lain. Apa yang mendorong mereka kalau bukan Quran? Apa yang mendorong mereka berpikir seperti itu kalau bukan Islam? Coba kalau urusannya uang, gak mungkin, Pak. Kalau urusannya uang, maka berapa banyak uang saya dapat dari sini? Kalau uangnya dikit udah malas-malasan saya kerja. Kan seperti itu. Tapi muslim alasannya bukan uang, Pak. Lebih tinggi dari itu. Nah, itu bukti bahwa sekularisasi itu sudah masuk ke relung hatinya muslimin, sampai-sampai kita mengkelompokkan ilmu. Kalau level ilmu betul, Pak. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang membahas zat yang paling tinggi juga. Ilmu akidah pasti ilmu tauhid, karena dia membahas yang di topik bahasanya Allah Subhanahu wa taala, udah enggak ada yang lebih tinggi dari itu. Yang di bawah itu apa? Ilmu yang membahas tentang kalamnya zat paling mulia tadi. Ilmu berkaitan dengan Quran, tafsir. Di bawah itu ilmu yang membahas tentang utusannya zat mulia tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, sirah, maka turunannya. Tapi semua ilmu itu Islami.
Nggak ada ilmu yang satu-satunya ilmu yang tidak Islami kayaknya ilmu hitam, Pak. Itu doang yang nggak Islami, ilmu perdukunan. Sisa semua ilmu itu Islami. Karena itu hari ini banyak muslimin ketika dia mempelajari, oh ini kok nggak Islami. Nah itu adalah bukti bahwa sekularisasi masuk sampai ke relung hatinya muslimin. Bahkan kita membedakan ini nggak Islami, ini Islami, dan lain seterusnya. Nah kita kembali ke ayat ini, Pak. Allah katakan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Padahal ibadah itu punya makna yang sangat luas. Makna ibadah itu luas. Dan ulama mengatakan bahwa ada hadis Rasul mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang punya ilmu ketimbang orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dari semua bintang yang ada. Bintang sebanyak apapun, tapi kita lihat, wah ini langit indah banyak bintangnya. Tapi kita lihat bintang di pertengahan bulan Hijriah, itu langitnya indahnya double, Pak. Triple malah. Itu berkali lipat indahnya ketika hadir purnama. Nah, kelebihan orang yang punya ilmu dibanding ahli ibadah itu seperti bulan purnama melebihi bintang-bintang. Kata Rasul seperti itu. Artinya apa? Karena dengan ilmu kita bisa menjadikan semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Dengan ilmu kita bisa mendesain. Ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah mengatakan bahkan tidurnya orang berilmu itu bisa sama dengan ibadahnya orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, maksudnya. Ibadah saya nggak pernah ngilmuin. Itu tidurnya orang berilmu bisa lebih baik daripada ahli ibadah. Di sini kita lihat bahwa Allah menegaskan kepada kita bahwa ibadah itu banyak dan sangat luas. Selagi itu bukan hal yang Allah murkai, maka itu ibadah. Dan itu akan mengganti pola banyak hal, Pak. Ada banyak pola kehidupan yang berganti dengan mindset seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya pengen sampaikan satu kata dari kata abada ya'budu ini, Pak. Liya'budun artinya tujuannya untuk menyembah saya. Dari kata abada ya'budu. Kata abada ya'budu itu kalau untuk orangnya itu fi'ilnya, verbnya adalah menyembah. Maka untuk orangnya lah abdun. Abdun itu artinya penyembah atau hamba, atau bahasa yang agak kasar sedikit budak. Artinya kita ini budaknya Allah. Nah, dan ini fakta pahit yang harus saya sampaikan bahwa manusia itu diciptakan untuk jadi budak. Semua manusia itulah budak. Orang yang mengatakan freedom, dia juga budak. Dan orang itu pasti membutuhkan satu entitas, satu zat untuk disembah. Semua manusia, Pak. Semua manusia punya fitrah seperti itu. Itu sudah Allah tanamkan. Karena Allah sudah transaksi dengan kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, kata Allah. Kita jawab bala. Dan kalimat Allah nggak mengatakan ana rabbukum. Allah tidak menginfokan kepada kita bahwa saya Rabb kalian. Allah menanyakan. Artinya ide bahwa Rabb kita Allah itu sudah eksis sebelum pertanyaan itu. Kan pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Artinya sebelum pertanyaan itu kita sudah paham bahwa Allah itu Rabb kita. Dan kita menjawab bala. Dan ketika kita lahir, karena itu transaksi itu terjadi sebelum fisik kita ada, memori kita nggak ingat, Pak, tapi ruh kita ingat. Yang bertransaksi kan ruh kita. Yang mengatakan bala itu ruh kita. Memori kita nggak ingat, tapi ruh ingat. Itulah kenapa ketika seseorang berbuat dosa, dia nggak perlu ilmu yang tinggi untuk mengetahui itu kesalahan, Pak. Orang bikin dosa hari ini, sorenya udah nggak nyaman hidupnya. Kok saya bikin perbuatan itu ya? Semua orang ketika berbuat dosa itu yang namanya fitrah. Fitrah itulah kesesuaian. Imam Nawawi mengatakan fitrah itulah kesesuaian seseorang dengan syariat. Jadi manusia itu lahir alal fitrah, di atas fitrah. Ini fitrah, kita lahir di atasnya. Dan ketika syariat datang dari atas, dia klop tuh. Klop. Fitrah manusia itu klop dengan syariat. Jadi ketika manusia itu lahir, itu dia bukan kertas kosong. Tabula rasa itu teori yang salah. Anak kecil, bayi manusia itu lahir dalam keadaan kertas kosong. Itu teori yang salah dalam Islam. Dalam Islam anak bayi itu lahir dalam bentuk kertas yang sudah bertuliskan, dan tulisannya fitrah. Dia siap menunggu perintah dari syariat. Itu sebenarnya. Tapi fitrah itu bisa terkikis, bisa hilang sepanjang perjalanan waktu. Kenapa? Akan terpapar oleh pemikiran fulan, pemikiran ini, gaya hidup itu, gaya temannya seperti apa. Kan semakin tumbuhnya kita lihat, oh kayaknya teman ini kalau pakai anting laki-laki juga keren juga, kalau ngerokok keren, kan terpapar dengan itu. Akhirnya fitrah itu terkikis. Yang mengikisnya apa? Waktu, Pak. Demi waktu manusia dalam keadaan merugi. Setiap waktu yang berlalu kita semakin rugi, Pak, karena semakin jauh kita dari fitrah.
Ada seorang antropologi, dia meneliti penduduk aslinya Australia Aborigin. Dia teliti itu dan kesimpulan dia mengatakan rata-rata penduduk Aborigin yang belum tersentuh peradaban pemikirannya Australia, ditanya pada mereka, kalian punya pencipta? Punya. Pencipta kalian berapa? Satu. Tapi kalau orang sudah terpapar dengan peradaban lain, dia akan jawab yang beda-beda. Tapi orang murni yang tidak terpapar dengan apapun, dia pasti punya tauhid. Punya tauhid. Nah, pilihannya adalah kalau untuk menjadi budak hamba itu cuma dua, Pak. Pertama, dia menjadi hamba Allah. Dia kenal tauhid, menjadi hamba Allah. Yang kedua adalah ketika dia tidak kenal tauhid, maka dia akan bingung, Pak. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kita lihat peradaban manusia, bukan, saya nggak ngomong peradaban muslim, Pak. Peradaban manusia seluruhnya, orang tuh mencari Tuhan, Pak. Ketika dia kenal tauhid, maka dia menyembah Allah. Kalau dia nggak kenal tauhid, maka dia akan bikin Tuhan sendiri. Maka dia jadikan semua yang kelihatan megah, keren, besar Tuhan. Pohon Tuhan, api Tuhan, bintang Tuhan. Kan Nabi Ibrahim meledek itu. Ketika melihat matahari sepertinya bintang-bintang ini harusnya jadi Tuhan. Itu kan ledekan Nabi Ibrahim kepada masyarakat Babilonia. Kenapa kalian anggap patung jadi Tuhan? Harusnya bintang lebih keren daripada patung. Lebih layak dijadikan bintang, terang, banyak, bikin indah langit. Ketika bulan muncul, Nabi Ibrahim meledek lagi, enggak, harusnya bulan. Karena ketika bulan muncul, bintang udah langsung turun ke indahannya bintang. Justru bulan yang menjadi tokoh utamanya. Dan ketika siang matahari muncul, semua itu hilang. Kan bintang sebenarnya masih ada, Pak. Cuman ketika matahari muncul nggak kelihatan gara-gara matahari. Jadi manusia ketika tidak bertemu dengan Robnya Allah, dia akan cari Rob lain, Pak. Maka Allah jadikan batu, kayu, sapi, ular, pohon jadi Tuhan. Dan kalau agak kreatif dikit, bikin sendiri, Pak. Dewa perang, dewa petir, dewa hujan. Itu kan kreasi sendiri. Karena kebutuhan manusia, fitrah manusia itu butuh zat yang disembah. Dan dengan itulah mereka bisa hidup. Ketika mereka tahu saya punya sesembahan, punya zat yang saya sembah, maka saya akan semangat cari uang. Dapat uang ini yang saya berikan kepada sesembahan saya. Semua sejarah manusia seperti itu. Coba cari sejarah manusia manapun, semua seperti itu. Ketika saya dapat zat yang disembah, maka saya semangat kerja. Hidup saya punya motivasi. Apa motif hidup saya? Saya kerja keras, dapat uang banyak, saya berikan kepada sesembahan saya. Semua peradaban seperti itu, Pak. Hari ini. Jadi orang dulu itu alat dia untuk membahagiakan Tuhannya adalah uang itu sebagai alat untuk diberikan pada Tuhan. Hari ini orang kan nggak percaya dengan metafisika, Pak. Semua yang nggak fisik itu nggak dipercaya hari ini. Dan orang nggak percaya itu. Mulai banyak tuh anak-anak, terutama di Barat. Anak-anak Indonesia ikut-ikutan. Dan itu semuanya nggak berdasarkan sains. Saya nonton YouTube-nya sampai selesai. Itu anak-anak yang ngaku UTS itu nggak berdasarkan sains, Pak. Nggak berdasarkan ilmu, nggak berdasarkan filsafat jauh, Pak. Dulu itu zaman ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bantah-bantahan dengan ahli filsafat, itu mereka berdasarkan ilmu, berdasarkan pikiran. Yang ngomong itu pakai pola pikir, pakai rasio. Anak-anak muda hari ini saya nonton YouTube 1 jam lebih, nggak ada ilmunya, semuanya sentimental. Semua sentimental. Anak-anak Barat seperti itu semuanya kekecewaan, akhirnya meninggalkan agama. Dan mereka mengatakan tidak menyembah Tuhan. Akhirnya siapa yang kebutuhan akan Tuhan tetap ada, Pak. Akhirnya ketika mereka mengatakan saya nggak punya Tuhan, yang mereka sembah apa? Kalau dulu orang menjadikan duit alat untuk menyembah, hari ini menyembah duit itu. Jadi semua orang tuh menyembah. Semua orang menyembah. Ada orang yang menyembah Allah, ada orang menyembah patung, ada orang menyembah dewa tertentu, ada orang menyembah uang, ada orang menyembah popularitas, ada orang menyembah jumlah like, di subscribe dan lain sebagainya. Semua kita didesain untuk menyembah. Kalau kita nggak dapat sembahan yang benar, kita akan pasti mencari sembahan yang lain. Karena fitrah manusia kita sudah teraksasi. Ruh kita sudah pasti membutuhkan satu zat yang untuk kita sembah. Nah, maka Allah berikan kepada kita bahwa abdun itu satu-satunya hal yang membuat kita merdeka adalah menyembah Allah saja. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau kita buka surat Ali Imran, itu istrinya Imran, Hana, ibunda dari Maryam, itu kan berdoa kepada Allah. Ketika beliau sudah hamil, beliau katakan, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku nazarkan yang di perutku itu kepada engkau sebagai muharrar. Muharrar dikata harrara, dikata tahrir. Tahrir itu bahasa Arab artinya merdeka. Muharrar adalah orang yang merdeka. Lawan kata dari budak apa? Merdeka. Iya kan? Dan ibundanya Maryam
berdoa. Nah, di Bani Israel seorang muharrar itu hanya bisa laki-laki. Yaitu perbedaan Islam tuh Masya Allah, banyak keringanan dari syariat terdulu diberikan untuk Islam. Dulu itu yang bisa mengabdi kepada Allah itu cuma laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak punya sangkutan apapun, dia bisa menyembah Allah, beribadah saja di tempat peribadahannya. Nah, istrinya Imran berdoa kepada Allah, kalau saya punya bayi saya ini, saya nazarkan supaya dia menjadi muharrar. Fataqabbal minni, ternyata yang lahir perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, kata beliau, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Beliau minta, saya nazar kalau anak yang lahir ini akan jadi muharrar. Muharrar itu artinya adalah tahrir, orang yang merdeka. Uniknya kalau kita buka tafsir Quran, banyak sekali tafsir yang mengatakan muharrar ini adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kita lihat ada dua hal yang berseberangan tapi disatukan dalam tafsir. Sekarang CV-nya udah siap? Ada yang curhat mau cari jodoh, Pak. Pakai begini mau kirim CV apa bagaimana? Nah, muharrar itu artinya orang merdeka, Pak. Di tafsir disebutkan orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyembah Allah. Mereka ketemu dua hal yang berseberangan nih, merdeka dan budak. Artinya, ulama mengatakan bahwa manusia itu semuanya budak. Dan satu-satunya manusia yang merdeka adalah manusia yang mau menjadi hambanya Allah. Selesai. Dengan kata lain, ketika seseorang memutuskan untuk tidak menjadi hambanya Allah, dia akan menjadi hamba apapun, Pak. Dan itu akan mengubah pola permainan semua hidup kita, Pak. Contoh, Pak, dalam kerja misalnya. Dalam kerja kan sekarang kalau di Jakarta terkenal tuh corporate slavery atau modern slavery, perbudakan zaman modern. Apa itu? Kerja kantoran. Kenapa? Kita udah kayak budak. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Itu kalau kita menuhankan perusahaan. Tapi kalau kita menuhankan Allah, beda, Pak, cara mainnya. Kita tuh tidak dibudak oleh gaji, tidak dibudak oleh perusahaan, tidak diperbudak oleh atasan dan lain sebagainya. Kita hanya menjadi hambanya Allah. Dan ketika kita datang tepat waktu, itu bagian ikhtiar yang sangat mulia. Rasul dalam banyak hadis, Pak. Di antaranya ini hadis ini yang saya paling suka ini. Waktu itu Rasul sedang menguburkan jenazah dengan sahabat. Setelah menguburkan jenazah, oleh Rasul dirapikan lahat yang dikuburkan itu. Ketika sahabat cintanya ke Rasul luar biasa, Pak. Rasul bergerak apapun, sahabat melakukan hal yang sama. Ketika Rasul merapikan lahat itu sahabat merapikan semua lahat yang ada di kuburan sekitarnya. Kemudian kata Rasul, fa amma hadza, adapun yang saya lakukan ini, la yanfa'u wa la yadurrul mayit. Ini tidak akan memberi manfaat untuk si mayat, tidak pula memberi mudarat. Yang saya rapikan, Rasul merapikan lahatnya. Tapi kata Rasul, walakinnallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Tapi Allah mencintai kalau salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan. Dan Rasul bilang amalan secara umum, Pak. Amalan itu nakirah, kalau yang tahu bahasa Arab. Nakirah artinya semua amalan. Tapi Allah mencintai kalau di antara kalian ada yang bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Itqan itu artinya hari ini bahasanya all out, profesional, giving more than expected. Sebutlah macam-macam istilah itu, all out dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kata itqan. Dan ada satu kata yang tidak ada di definisi hari ini adalah termasuk kata cinta di sana. Allah mencintai ketika seseorang mengerjakan pekerjaannya, dia itqan dalam pekerjaan itu. Ada cinta Allah dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari. Rasul mencontohkan itu cuman merapikan lahat, Pak. Dan Rasul bilang, merapikan hal sepele, dia nggak bermanfaat untuk mayit dan tidak perlu memberi mudarat. Masalahnya adalah antara saya dan Allah, bahwa Allah mencintai kalau melakukan apapun kita harus sesempurna mungkin. Dan ini merubah pola pikir kita, Pak. Kita menyempurnakan pekerjaan di perusahaan bukan karena kita budaknya bos, Pak. Bukan budaknya supervisor, bukan budaknya gaji, kan? Saya melakukan itu karena Allah mencintai seseorang. Ketika dia melakukan pekerjaan, dia menyempurnakan pekerjaannya. Mindset akidah ini merubah segalanya, Pak. Hari ini sangat benar, Pak, anak-anak muda hari ini itu sampai akhirnya ada beberapa anak muda memutuskan, waduh, saya diperbudak sama perusahaan, saya keluar dari perusahaan, nganggur sampai hari ini, Pak. Jadi beban keluarga akhirnya. Tadinya dia bisa ngirim ke ibunya, ke bapaknya. Ini masih anak-anak muda bujang, milenial hari ini. Ini Masya Allah, mudah-mudahan adik-adik anak-anak keturunan kita jauh lebih kuat dari itu. Fitnah milenial ini luar biasa, Pak. Saya di Depok, ngobrol saya tuh dengan anak-anak fresh graduate ke bawah, Pak.
itu masalah jiwanya berat Pak. Mereka hidup serba instan. Dari serba instan Pak, pesan apa hari ini dapat, terlambat 2 jam saja kasih bintang 1. Iya kan Pak? Kita dulu, saya masih merasakan, saya umurnya 35 Pak. Saya masih merasakan kalau pengen beli sesuatu, tunggu pasar buka, pas hari pasar. Hari pasar tuh di zaman di kampung saya cuma hari Rabu Pak, atau hari Sabtu. Saya pengen itu hari Minggu, maka saya tunggu Rabu baru bisa beli itu. Itu pun kalau ibu saya ke pasar. Kita dilatih dengan kesabaran. Anak hari ini nggak dilatih Pak. Mereka pikir semuanya serba instan. Ketika masuk dunia kerja itu nggak instan. Ketika masuk keluarga nggak instan. Atau angka perceraian hari ini luar biasa banyaknya. Luar biasa banyak. Kita berdoa kepada Allah semoga adik-adik anak keturunan kita dan diri kita juga Allah jaga. Maka ketika pembahasan ibadah ini kita pahami dengan sangat dalam, kita tahu dia akan mengubah semua pola hidup kita. Hidup kita itu kita tidak diperbudak oleh jam kerja, enggak. Kenapa saya datang lebih awal atau saya datang tepat waktu? Bukan karena takut digaji potong, karena Allah ada cinta Allah di situ, Pak. Kita hidup yang dicari apa sih, Pak? Kita sholat jemaah tadi ada yang puasa sunnah, yang dicari apa sih? Cuma satu Pak, cinta Allah kan. Karena kita nggak akan masuk surga dengan amal kita enggak, tapi dengan rahmat Allah. Maka semua ikhtiar kita untuk mengais rahmatnya Allahnya itu kan. Ya kan, kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat kita layak mendapatkan rahmat Allah? Maka kita semua kan mengemis, mengais, minta kasih sayang Allah supaya diberikan rahmat. Apapun yang Allah suruh saya kerjakanlah semaksimal mungkin saya bisa. Itu mendapatkan cintanya Allah kan. Dan Rasul mengatakan cinta Allah itu ada semua aktivitas yang kita lakukan Pak. Bahkan untuk sekedar mengubur, merapikan tanah kuburan. Merapikan tanah itu gak akan bermanfaat untuk si mayit, tidak akan mengurangi azabnya, tidak akan menambah pahalanya, gak akan melakukan apapun. Tapi merapikan kuburan itu ada cinta Allah di situ. Nah ini akidah ini harusnya mengubah semua pola pikir kita. Saya heran kenapa kalau kajian akidah hari ini orang debat habis-habisan Pak. Saya nggak tahu tuh kenapa kalau pembahasan akidah itu debat habis-habisan. Dulu perdebatan itu ada dari dulu Pak. Ada dari, tapi perdebatan itu di ruang tertutup. Ruang tertutup, buka buku. Hari ini perdebatan di ruang terbuka, gak pakai buku, hantam sana sini. Hari ini kalau saya buka sosial media, gak tahu di bapak-bapak semua, kalau di sosial media saya karena, dan teman-teman banyak juga yang debat Pak. Saya Azhar Pak, teman Azhar debat sama teman Madinah. Antum ngapain? Anak SD udah berzina kok, antum masih debatin ini juga. Kita punya PR yang jauh lebih besar Pak. Jauh lebih besar ya. Akidah itu harus berdampak. Dia kata aqadah Pak. Aqadah itu artinya aqdun, ikatan. Apa yang diikat oleh akidah? Dia mengikat semua gerak-gerik kita, cara berpikir kita, cara merasakan kita, cara mengambil kesimpulan kita, semuanya diikat oleh akidah ini. Kata akidah itu harus menghujam dalam. Ketika dia masuk ke visi seseorang, maka gaya hidupnya berubah dan tujuannya berubah. Dan itu akan merubah banyak hal Pak. Di pekerjaan itu nggak akan. Hari ini kan masalah pekerjaan misalnya sikut-sikutan, iri-irian, itu ada karena kita diperbudak oleh perusahaan. Kalau kita budaknya Allah, nggak akan ada sikut-sikutan Pak. Hari ini kan PR besar untuk PNS dan BUMN adalah saya kerja rajin, kerja nggak rajin, gaji saya sama. Kan PR besar hari ini Pak. Saya 8 tahun di Pemda Pak. 7 tahun setengah, tahun ke-8 saya keluar. Nah itu saya lihat beberapa teman yang idealis lulus kuliah idealis masuk ke kantor Pemda itu idealis Pak, bertahan cuma 2 tahun. Akhirnya setelah 2 tahun dia bilang untuk lihat atasan kita datang absen, habis absen ngopi, ketawa cekikikan, kemudian sholat duha, kemudian ngopi lagi, ngobrol, kemudian sholat zuhur, makan siang, istirahat sebentar, tidur di musola, kemudian ngobrol-ngobrol lagi sampai asar, setelah asar sholat cap jarinya lagi, pulang. Gaji dia sama dengan kita yang jungkir balik. Kalau pikiran kita bekerja untuk uang ya sama Pak. Tapi kalau kita bekerja ada cintanya Allah di sana, feeling itu hilang Pak. Masalah terbesar dalam perusahaan akan hilang dengan akidah itu. Dan itu yang mendesain bagaimana caranya muslimin dulu bisa berpikir 9 abad lebih cepat, lebih awal daripada Eropa, daripada negeri lain. 9 abad loh Pak. Ada satu negara bisa berpikir setahun lebih maju saja, itu udah luar biasa Pak. Orang mau muji-muji Elon Musk itu bisa berpikir setahun lebih awal daripada negara lain, daripada ilmuwan lain. Orang puji-puji dia. Ini muslimin, Abbas ibn Firnas, kita sebut siapa? Al-Khawarizmi, Lughatul Khawarizmi menjadi logaritm kan. Dari Lughatul Khawarizmi, bahasanya Khawarizmi, dia bikin algoritma aljabar itu jadi logaritma. Enggak ada algoritma ini, enggak ada Pak. Ini enggak ada. Semua ini enggak ada tanpa algoritma. Hari ini apa? Artificial intelligence, AI. AI itu kan cuma kumpulan algoritma Pak. If this then that. Jika begini maka jawabannya begini, kan algoritma.
Itu Al-Khwarizmi, muslimin yang mendesain itu. Apa yang membuat mereka bisa berpikir sangat besar? Karena mereka berpikir kerjaan saya itu nggak ada hubungan dengan gaji, hubungannya dengan cinta Allah. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah katakan kepada Jibril bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah si fulan. Jibril mengatakan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Dan Jibril mengatakan kepada seluruh penduduk bumi bahwa Allah mencintai fulan, dan semua penduduk bumi menerima si fulan. Nah, itu cintanya Allah seperti itu. Dan itu ada dalam semua hal yang sehari-hari kita lakukan. Akidah itu merubah banyak hal. Akidah itu harusnya merubah banyak hal. Jadi ketika akidah tidak merubah banyak hal, ada yang salah dari cara kita ngaji. Ada yang salah dari cara. Mungkin kita ngaji hanya formalitas. Akidah itu membuat orang yang lemah jadi kuat. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi, kayak misalnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sebelum berislam, sebelum kenal sama Islam, beliau bilang, ketika saya akan tidur, yang saya pikirkan adalah jumlah gembala saya. Kambing yang saya ternak, itu kambing orang lain juga, titipan orang, cuma gembala doang disuruh orang. Dan ketika bangun tidur, yang pertama terfikir adalah kambing lagi. Tapi ketika beliau bertemu dengan Islam, akidah meresap ke dalam diri beliau, Ibnu Mas'ud menjadi guru besar. Rasulullah meninggal, orang bertanya ke Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat besar itu tempat bertanya Ibnu Mas'ud. Islam itu merubah banyak hal. Akidah, karena itu Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan al-Islam huwal aqidah. Islam itu sebenarnya adalah akidah. Tanbathiqu minha syariah. Dari akidah itulah terpancar syariat. Tunazzimu hadhihi syariah kulla syu'unil hayah. Maka syariat inilah yang mengatur setiap aspek dalam hidup kita. Wallahu la yaqbalu an qaumin syari'atahum, dan Allah tidak menerima dari satu kaum syariat mereka illa idza sahhat aqidatuhum, kecuali kalau akidah mereka betul. Islam ini kalau syariat berubah-ubah dari nabi ke nabi, Pak. Syariatnya Nabi Musa itu kalau mau bertaubat bunuh diri, Pak. Lalu di surah Al-Baqarah faqtulu anfusakum, kata Nabi Musa. Kalau kalian benar taubat ya faqtulu anfusakum, bunuh diri. Enggak tanggung. Kalau zaman syariat Nabi Musa itu memang enggak tanggung. Kalau mau taubat sama Allah beneran bunuh diri udah. Karena itu ketika Bani Israel ngeyel, kami mencintai Allah. Kalau benar kalian cinta Allah, dosa kalian akan banyak. Udah taubat. Kalau mau taubat bunuh diri sekalian. Enggak ada yang berani bunuh diri Bani Israel. Berarti kalian enggak serius, kata Nabi Musa. Tapi di Islam, orang yang bunuh diri itu dianggap putus asa dengan rahmat Allah. Syariat kan berganti, Pak. Yang tidak berganti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, akidah itu tetap sama. Akidah itu yang memainkan peran, dan dia mengganti semua pola hidup kita. Dia mengganti semua pola hidup kita. Jadi terakhir ketika saya mengkaji ayat ini, ayat 56 surah Az-Zariyat ini, saya merasakan pertama itu kayaknya berat. Kalau semua hidup kita harus jadi ibadah. Setelah saya pahami bahwa semua hidup harus jadi ibadah, makna ibadah itu seperti apa, baru saya merasa ibadah itu bukan kewajiban. Ibadah itu sebenarnya kebutuhan kita, Pak. Kalau kita tidak ibadah sama Allah, kita pasti jadi budak siapapun, Pak. Gak punya harga diri, dipersuruh sana sini. Tapi kita taat sama pemimpin, perintah Allah, Pak. Ati'ullah wa ati'ur rasulullah ulil amri minkum. Ulama mengatakan kita taat ke pemimpin itu, selagi pemimpin gak nyuruh kita berbuat dosa, udah taat udah. Kita taat ke dia, hormat ke dia, itu dapat cinta Allah. Kita masuk jam tepat waktu, itu bagian dari itqan dalam pekerjaan. Kita berikan pekerjaan secara maksimal, itu bagian dari ada cinta Allah ya. Dalam semua yang kita lakukan, alih-alih cuman sebatas manusiawi, yang kita cari jauh lebih tinggi dari itu, Pak. Bonusnya adalah gaji lah, tambahan gaji lah, orang akan menyenangi kita dan lain sebagainya. Tapi yang kita cari bukan keridhaan manusia yang pertama. Yang kita cari keridhaan Allah. Kalau keridhaan Allah kita cari, keridhaan manusia itu udah by product lah itu. Orang bikin HP, maka yang casing itu muncul belakangan aja karena HP-nya ada. Casing lah, anti goresnya lah. Yang penting kita bikin HP-nya dulu. Ntar casing akan datang sendiri, anti gores datang sendiri, charger datang sendiri. Nah, kita cari ridhonya Allah, karena ridho Allah itulah akan mengatur semua aspek dalam hidup ini. Dengan cari itu. Dan terakhir ini kutipan dari tafsir Al-Qurtubi. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi memberikan penjelasan yang luar biasa. Di tafsiran ini saya jadi berpikir lama. Imam Qurtubi menafsirkan ayat itu, beliau katakan bahwa wa ma khalaqtu ahlas sa'adati minal jinni wal insi illa liyuwahhidun. Dan kata beliau, aku tidak ciptakan ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, kelompok yang berbahagia, baik itu dari jin ataupun dari manusia, kecuali orang itu sibuk mentauhidkan saya.
kecuali orang itu habiskan waktunya untuk mengesahkan saya. Imam Qurtubi lompat menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan bahwa satu-satunya kebahagiaan itu tercipta ketika kita mengesahkan Allah. Jadi kalau tadi berpikir ini kewajiban kita, setelah baca tafsir Imam Qurtubi, ini bukan kewajiban, Pak, kebutuhan, Pak. Bayangkan kalau kita tidak menyembah Allah, Pak, hidup habis, Pak. Habis cari ridho manusia, cari perhatian manusia dan lain sebagainya. Ya, Dr. Syarif Qaradawi itu ketika menulis tentang, beliau ada buku, salah satu pembahasan besar di buku beliau itu tentang bagaimana konsep kerja dalam Islam. Dan beliau jelaskan di sana bahwa pengawasan Allah itu lebih utama daripada pengawasan siapapun selain itu. Nah, Islam itu mendesain kita bekerja dan kita menyadari pengawasan Allah itu lebih penting daripada pengawasan apapun dari itu. Hari ini kan ada krisis terbesar di dunia kerja manapun, Pak, yaitu trust crisis, trust issue, krisis kepercayaan. Dan itu terjadi semua, Pak. Ada teman, dia kerja di salah satu BUMN besar, procurement bagiannya bagian pengadaan. Dan procurement itu kan bagaimana tukang coret-coret ini, Pak, proposal. Ada pengajuan di divisi lain, lihat ini kegedean, coret. Dan kalau coretannya banyak, berarti dia melakukan efisiensi untuk perusahaan. Diskusilah sama saya. Nah ini Pak, ini kayaknya kita perlu cari di Islam itu gimana caranya. Karena ketika kita melakukan itu, divisi lain datang ke saya, mengajukan proposal, kemudian saya coret-coretin proposalnya, nggak di-ACC karena kemahalan dan sebagainya. Dan itu bukan hal positif, Pak, itu hal negatif. Apa hal negatifnya? Itu di satu perusahaan yang sama, nggak ada trust. Artinya saya nggak percaya dengan teman saya yang beda divisi. Kita masih payung yang sama, cuma saya nggak punya percaya sama dia. Itu kan isu sendiri, kan masalah sendiri perusahaan. Karena itu Dr. Syarif Qaradawi mengatakan bahwa pengawasan Allah itu nomor satu. Ketika pengawasan Allah sudah ada, maka seluruh pekerjaan itu, ada banyak hal buruk dalam pekerjaan itu akan hilang. Rasa cemburu, rasa iri, ketidakpercayaan satu sama lain dan sebagainya itu kan hilang. Di sini termasuk yang ini, Pak. Ini saya termasuk bahagia di sini, Pak. Karena dari yang HCA ya, saya ingin baca, itu pintu gak perlu dikunci, Pak. Dan memang ada tulisannya kalau di dalam jangan kunci pintu. Saya penasaran, saya tanya ke teman yang saya, itu kenapa, Pak, dalam gak kunci pintu? Karena kan sebelum masuk itu kan saya di briefing tuh. Dan briefingnya itu nazir semua, Pak. Kan Islam kan ada basyir, ada nazir, ada kabar gembira, ada kabar ancaman. Kalau briefing itu kan ini ngeri-ngeri semua deh. Ada kalau ada apa sirine begini, maafallah. Nah, dan ternyata itu perlu, Pak. Perlu. Jadi Islam itu seimbang antara kabar gembira dan kabar yang ancaman, itu harus seimbang, Pak. Karena kalau kabar gembira semua, karena kita bablas hidup kita. Kalau ancaman semua, hidup kita pesimis, Pak. Harus ada dua-duanya, harus seimbang. Karena dunia ini luar biasa luas. Dan di sini saya nggak perlu kunci itu, saya tanya, kenapa Pak? Oh, nggak harus dikunci, jangan dikunci pintu, terus belakang pintu, jangan dikunci pintunya. Ternyata ada yang meninggal dulu, Pak. Meninggal pintu terkunci dan pintu kamar itu memang berat, gitu. Akhirnya kesulitan untuk bongkar dobrak pintu itu. Oh, di antara hikmahnya seperti itu. Artinya dan keamanan sudah, karena trust itu hal yang luar biasa di sini. Antum nggak bisa lakukan di Jakarta, Pak. Jangankan di hotel, Pak, antum bawa barang ke masjid hilang, Pak. Kita bilang kan ada ulama bilang hari ini tempat mana yang paling syariat di Indonesia, paling syar'i di Indonesia. Coba cari satu daerah, beliau katakan, ini ulama Mesir, dia diskusi. Cari satu negara yang menerapkan syariat 100%, nggak ada. Provinsi aja nggak ada. Satu kota aja deh yang menerapkan syariat Islam 100% nggak ada. Atau satu RT, satu kampung, nggak ada juga. Oke, cari satu tempat yang menerapkan Islam 100% di mana? Masjid. Oh, masjid sendal hilang. Bilang begitu. Jadi untuk membangun itu, hal pertama yang kita miliki adalah ada pengawasan Allah terlebih dahulu ketimbang pengawasan siapapun. Kalau kita sadar hidup kita diawasi oleh Allah, tenang, Pak. Hidup itu tenang. Kita tahu bahwa segala sesuatu, gaji boleh dari perusahaan, Pak, tapi rezeki dari Allah. Dan Allah Maha Kaya, Pak. Mungkin rezeki itu Allah kasih lewati anak kita, melewati istri kita, melewati orang tua kita. Rezeki Allah itu luar biasa. Kalau gaji sudah clear, Pak, udah jelas, Pak. Jumlahnya sekian setiap tanggal sekian, clear. Dan jumlah sekian itu sekian untuk menutup utang, sekian untuk ini dan lain sebagainya. Tapi rezeki Allah luas, Pak. Rizqullah wasi'ah. Rezeki Allah itu sangat luas, Pak. Dan ketika kita bekerja karena mencari ridhonya Allah, bukan pekerjaan kantoran saja, semua pekerjaan, Pak. Mau nyuci piring untuk ibu-ibu yang di rumah nyuci piring atau apapun pekerjaan, Allah mencintai ketika seorang hamba melakukan itu
Dia lakukan itu dengan itqan, dia berikan yang terbaik. Saya waktu nonton dokumenternya Muhammad Ali itu, dia ucapan kalimat yang luar biasa itu. Dia bilang, Muhammad Ali kan confidence-nya overconfidence. Dia bilang itu, if I was a garbage man, kalau seandainya saya itu tukang sampah, saya akan jadi tukang sampah, petugas kebersihan yang terbaik di New York ini. Saya akan kumpulkan sampah paling banyak, datang paling awal dan pulang paling akhir. Dan ternyata beliau nggak jadi tukang sampah, beliau menjadi petinju. Dan sampai hari ini semua orang mengklaim dia God kan, greatest of all time untuk di bidang tinju. Bahkan Mike Tyson sendiri, Mike Tyson pernah di satu sesi itu sama Muhammad Ali, ditanya, kalau Anda Tyson ketemu sama Muhammad Ali di ring, siapa kira-kira yang akan menang? Tyson bilang, in this moment every tongue must confess. Di momen ini setiap lidah itu harus mengakui, every head must bow, setiap kepala harus nunduk, he is the greatest of all time. Ngakui Muhammad Ali. Dan dia, saya lucu juga Pak, saya dapat syarah hadis dari seorang petinju. Beliau mengatakan, Muslim itu harus seperti itu Pak. Apapun pekerjaan kita menyempurnakan pekerjaan itu. Kenapa? Karena ada cinta Allah di situ. Di setiap kerja sehari-hari yang kita lakukan. Dan itulah makna ibadah yang luar biasa luas. Yang penting dia bukan yang haram, dia bisa menjadi ibadah. Demikian Bapak semuanya, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan mungkin kita lanjutkan dengan diskusi, dipersilahkan. Kasihan gak diminum-minum, udah ngasih air tadi. Gak ada Pak? Kalau nggak ada sedikit saya lanjutkan sesi lagi. Biasa saya kasih pertanyaan di akhir Pak, tapi khusus malam saya biasa lempar pertanyaan di tengah-tengah Pak. Karena udah mulai ngantuk, lempar dulu pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutkan dikit lagi. Tauhid itu ada 3 Pak, kita semua sudah tahu mungkin ya. Ini beberapa ulama menjelaskan tauhid dengan cara yang berbeda. Di antara cara ulama menjelaskan tauhid yang paling simple dan gampang saya pahami itu adalah ada 3 tingkatan tauhid. Mungkin kita kesempatan ini hanya membahas 2 saja Pak, karena pembahasan yang ketiga itu panjang. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah kesadaran bahwa ada Rabb, ada pencipta untuk segala hal ini. Ini lawan dari ateis. Dan kadang sebagian orang punya tauhid rububiyah walaupun dia bukan muslim. Itu hal dasar sekali. Jadi ulama itu mengclearkan dulu, oke, sekarang konsep tauhid pertama itu rububiyah, bahwa alam semesta ini ada penciptanya, ada Rabbnya. Definisi Rabb itu ulama ketika menjelaskan, alhamdulillah, semua pembahasan saya ini Pak, itu saya ambil dari satu ayat, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca satu ayat. Waktu itu saya pengen mengkaji kenapa manusia diciptakan, tujuan penciptaan manusia. Saya cari dan semua jawaban itu ada di surah Al-Fatihah di awal-awal. Alhamdulillah, setelah Allah katakan, kan tugas kita itu memuji Allah saja Pak. Sebab berapa banyak dari kita hidup dan itu jauh dari kita kalau berbuat baik Pak. Siapa yang mengizinkan kita berbuat baik? Allah. Siapa yang bukakan pintu untuk kita berbuat baik? Allah. Kita hari ini mungkin melihat orang sana ada mabuk dan lain sebagainya. Dan saya secara pribadi gak kebayang kalau saya dilahirkan dalam keluarga yang dia mabuk itu tumbuh besar dengan lingkungan dia. Mungkin saya juga akan mabuk seperti itu. Siapa yang membuat saya bisa ngaji hari ini? Allah. Jadi ketika kita baik pun itu semua dari Allah. Kita gak ada opsi lain kecuali untuk alhamdulillah, memuji Allah dan berterima kasih sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lillahi. Nah ini Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka yang Allah perkenalkan pertama kali Allah namanya, bukan sifatnya. Kan kita biasa gitu kan, gak ada orang kenalan, nama saya Rian, oh saya manajer, gak ada orang bilang begitu. Dia gak mengenal sifatnya dulu, dia perkenalan namanya dulu. Saya Rian, saya guru. Jelas. Gak ada orang yang datang itu, antum namanya siapa Ustadz? Karena sombong amat jadi orang kan biasa seperti itu. Allah memperkenalkan dirinya ke kita pertama kali atau bukan lillah Allah. Alhamdulillah, segala puji, segala ucap terima kasih adalah milik Allah. Itu milik Allah. Baru Allah kan Rabbil alamin. Ini tauhid rububiyah. Rabb semesta alam. Rabb semesta alam artinya ulama menafsirkan Rabb itu ada 3 makna. Pertama adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, sama satunya Al-Qayyim, ada 4 makna. Al-Khaliq itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ini benar-benar antitesis dari ateis. Jadi segala yang ada ini pasti butuh pencipta. Gak mungkin sesuatu ada tanpa pencipta.
Ada beberapa muslimin di Amerika itu kalau mematahkan teori ateis dia gampang. Dia preteli handphone, semuanya di itu handphone masih handphone zaman dulu Pak. Ada keypadnya dibuka, kemudian layarnya dibuka, baterainya dibuka, kemudian prosesor dan lain sebagainya dibuka semua, dimasukin ke dalam kotak, kotaknya ditutup, dia kocok tuh. Terus dia bilang ada berapa kemungkinan ketika saya buka dia akan jadi handphone. 1 dibanding berapa miliar sih ketika ini saya aduk, saya kocok, pas dibuka lagi jadi handphone. 1 banding berapa? 1 banding 1 miliar? Enggak. Orang bilang mustahil jadi handphone. Kalau yang simpel saja mustahil secara kebetulan, apalagi alam semesta ini. Pasti ada penciptanya. Itu Al-Khaliq. Yang kedua Al-Malik. Dan Allah itu tidak saja menciptakan, Allah itu juga memiliki. Orang hari ini ada yang bikin handphone Pak, tapi sekarang bukan milik dia, milik saya. Antum boleh bikin handphone, sekarang udah milik saya. Ada orang yang bangun ini, oke sekarang udah milik dia udah meninggal. Tapi Allah menciptakan dan kita semua milik Allah. Itu Rabb. Yang ketiga Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu yang artinya mengatur. Artinya mengatur itu ketika Allah ciptakan kita, Allah nggak biarkan kita hidup sesuka hati. Jadi ada beberapa orang filsafat mengatakan Tuhan itu seperti pembuat jam. Bagaimana pembuat jam? Dia bikin jam. Setelah jam dia bikin, dia nggak bisa ngatur jam itu. Dia otak-atik jam itu waktu sehari tetap 24 jam. Jam sekarang jam berapa nih? Jam setengah 10. Dia jam 10, jam 9, setengah 10. Dia mundurkan ke jam 9. Yang mundur jamnya tapi hari tetap sama. Ada orang filsafat mengatakan seperti itu. Tuhan itu seperti itu. Enggak. Allah itu Rabb. Allah ketika menciptakan manusia, maka Allah tidak biarkan manusia begitu saja. Allah berikan pembimbing untuk manusia itu cuma 2. Dan itu enggak ada di agama lain, tidak ada di ideologi lain. Yang pertama Allah berikan konsep. Tapi manusia konsep enggak cukup. Konsepnya apa? Al-Quran. Tapi untuk manusia konsep itu enggak cukup Pak. Konsep bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Kayak kita hari ini, saya waktu itu beli vacuum cleaner. Di vacuum cleaner itu pertama kali beli vacuum cleaner Pak. Karena di kampung kita tuh nyapu Pak, gak ada vacuum atau nyapu aja. Vacuum gak bersih kata ibu saya kan. Ibu saya tuh kalau, insyaallah, ibu saya tuh kalau nyuci pun mesti cuci gak bersih, tetap cuci tangan. Cucinya pakai tangan. Beli vacuum, saya baca Pak cara masangnya gimana, saya gak paham. Itu saya saya nggak paham engineering, maka caranya adalah saya buka YouTube, masukin mereknya apa, keluar tutorial pakai vacuum cleaner ini, pasang kepala ini fungsinya ini, baru saya paham. Dan manusia seperti itu Pak, ketika diberikan konsep banyak yang nggak paham. Tapi kalau orang backgroundnya engineer mungkin bisa paham dengan baca tutorial itu, dengan baca manualnya itu. Tapi untuk kebanyakan orang dia nggak paham. Maka Allah tidak cukupkan kita dengan Quran, Allah berikan juga langsung praktiknya. Konsepnya Quran, praktiknya langsung Rasul SAW. Jadi Allah berikan kepada kita Al-Quran, Allah berikan kepada kita hadis. Dua-duanya itu jadi pegangan hidup kita. Quran saja kita nggak bisa paham Quran tanpa hadis. Mustahil seorang itu paham Quran tanpa hadis. Aqimus shalah, gimana cara sholat? Semua penjelasan tentang sholat itu adanya cuma di hadis Pak. Nggak ada sholat itu farkau ma'roknya cuma rukunya berapa menit? Apa yang dibaca saat ruku? Wasjudu, sujud itu mau ngapain? Ruku dulu pas sujud dulu? Kita nggak ada yang tahu kalau cuma berquran saja. Maka kita harus merujuk kepada hadis Nabi. Maka Allah Al-Mudabbir dan terakhir Allah Al-Qayyim. Al-Qayyim dan Al-Mudabbir itu mirip, tapi Qayyim Al-Mudabbir itu lebih dari sekedar itu. Beliau Allah juga memberikan kepada kita panduan dan membersamai kita dalam setiap hidup kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini di akidah jadi ikhtilaf nih. Ma'iyatullah seperti apa? Ya udah Allah bilang dia bersama kalian dimanapun kalian, selesai, titik. Gak usah perdebatan lagi. Kita perlu menyadari itu dimanapun kita, Allah bersama kita. Mau hidup kita paling tertekan, mau hidup kita gak tertekan, mau kita merasa banyak berdosa, Allah bersama kita. Itu di ayat yang tentang Ramadan itu Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap permintaan dari setiap hambaku kalau dia minta kepadaku. Jadi Allah sebutkan gak ada manusia yang terlalu jauh dari Allah. Banyak hari ini kalimat terlalu banyak dosa, mungkin dosa saya gak diampuni, salah. Kalau kita tahu konsep ma'iyatullah, Allah tuh nunggu kapan kita bertaubat, sebanyak apapun dosa. Dan bagi orang yang bertaubat, Allah bisa di surat Furqan Allah katakan orang yang bertaubat itu illa man taba wa amina wa amila amalan salihan
kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman dan dia beramal soleh. Taubat saya tidak cukup. Taubat itu harus punya dua bukti. Pertama keimanan, dibangun di atas keimanan taubatnya. Yang kedua harus ada amal yang dia lakukan. Dan orang itu faulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti gunungan keburukan mereka menjadi satu gunung kebaikan. Ini kita biasa membahas taubat itu Allah hapus dosa-dosanya. Di surat Furqan itu beda. Allah jadikan semua tumpukan dosanya menjadi tumpukan kebaikan. Nah, ini ada hadis Rasul membicarakan tentang orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, kan semua muslim itu masuk surga, kecuali yang berbuat dosa masuk neraka dulu. Ma'adzallah, semoga Allah mudahkan kita untuk langsung masuk surga, Pak. Jangan coba neraka itu walaupun sedetik. Nah, jadi setelah semua orang yang di neraka dikeluarkan, tinggal satu orang yang belum. Maka orang ini dikeluarkan dari neraka. Setelah dia keluar, dia orang terakhir keluar dari neraka, dan pintu neraka ditutup. Semua sisanya abadi di neraka. Ini orang terakhir, orang paling banyak dosanya sepanjang sejarah manusia. Tapi dia masih muslim. Masih muslim. Ketika dia diangkatkan, kemudian udah bahagia kan, keluar dari neraka. Lihat teman-teman saya keluar dari neraka, masuk surga. Dia keluar dari neraka, menghadap pintu surga, ditanya kepada dia, apakah engkau masih merasakan azabnya neraka? Dan dia bilang udah hilang. Baru melihat pintunya surga. Semua pedihnya neraka hilang, baru melihat pintunya surga. Kemudian dikatakan kepada dia, dibukakan kepada dia semua list dosa-dosanya. Daftar dosa yang pernah dilakukan dibukakan lagi, semua dibukakan. Dan langsung ini orang lemes langsung. Waduh. Ternyata ini saya berharap tadinya masuk surga, ini kayak nyemplung lagi ke neraka nih. Semua daftar dosa dibukakan. Kamu pernah melakukan ini? Ya pernah. Gak bisa bohong, Pak. Di akhirat itu hakim dan saksi adalah zat yang sama. Di dunia kita bisa ngarang-ngarang, Pak. Hakimnya si fulan, saksinya orang lain. Tapi ini hakim dan saksi adalah Allah sendiri. Gak ada cerita udah. Kecuali ngaku, ya benar. Dosa ini ya benar, dosa ini ya benar. Kemudian dikatakan pada dengan rahmat Allah, maka semua dosa kamu ini Allah jadikan kebaikan semua. Kemudian dia bilang, dan Rasul ketika menjelaskan hadisnya, riwayat menunjukkan Rasul tersenyum sampai terlihat gerahamnya ketika menjelaskan hadis ini. Ini orang ketika diberikan list dosa kepada dia lemes, tapi dia tahu di antara daftar dosa ini ada dosa-dosa yang belum dituliskan di sini. Nah, ketika malaikat sebutkan semua tumpukan list dosa ini menjadi daftar kebaikan semuanya. Allah ganti, Allah konversi menjadi kebaikan semua. Dan dia ngomong, ya Allah, sebenarnya masih ada dosa yang lain. Dan dia berharap itu juga tambahan bisa dikonversi menjadi pahala. Rasul ketika menjelaskan hadis ini, Rasul tertawa juga, sahabat juga Rasul tertawa sampai kelihatan geraham Rasul ketika menjelaskan hadis ini. Ada dosa lain sebenarnya nggak ada di list itu, mudah-mudahan bisa jadi pahala juga. Mungkin surganya bisa naik yang kelas 2 lah, nggak terlalu bawah sudah. Dia bilang seperti itu. Artinya taubat itu membuat tidak ada orang yang terlalu berdosa. Bahkan orang yang terakhir masuk neraka, insya Allah nggak ada di antara kita itu. Ini orang yang benar-benar imannya hanya sedikit, sisanya dosa semua. Dan dia terakhir diangkat dari neraka. Dan orang itu oleh Allah, rahmatnya Allah, Allah jadikan semua keburukannya menjadi kebaikan. Kemudian Allah suruh dia masuk surga. Dan kemudian setelah tutup, semua yang tersisa adalah semua munafik dan kafir. Munafik itu munafik akidah. Karena semua kita punya potensi munafik, Pak. Level Umar bin Khattab. Umar kan pernah cerita. Waktu itu Rasul memberikan nama-nama, Rasul dapat nama-nama orang munafik di Madinah. Oleh Rasul diberikan kepada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu sahibu sirrin Nabi, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi. Oleh Rasul diberikan ini daftar orang-orang munafik di Madinah. Umar kan langsung cari Hudzaifah. Dan setelah ketemu sama Hudzaifah, Umar nanya. Kalau saya mikirkan kalau selevel Umar, mungkin pertanyaannya, Hudzaifah, kasih saya list nama orang munafik. Ini saya cicil, saya bunuhin satu-satu dari sekarang. Karena kan jadi masalah, kan jadi momok, jadi beban sendiri di dakwah Islam nantinya. Saya mikirnya itu, Umar akan nanya itu. Ternyata Umar nanya berbeda. Kata Umar, ketika bertemu Hudzaifah, kata Umar, hal sama di Rasulullah minal munafiqin. Apakah ketika Rasul menyebutkan list nama-nama orang munafik itu, Rasul sebut nama Umar gak di sana? Selevel Umar pun takut kemunafikan pada dirinya. Kita tuh melakukan perbuatan munafik semuanya, Pak. Tapi yang munafik yang di neraka itu munafik akidah. Dia zahirnya Islam, tapi diam-diam memerangi Islam. Nah, ketika orang terakhir itu diangkat dari neraka ditutup, tinggallah munafik akidah dan orang kafir di sana semuanya. Nah, itu yang rububiyah, Pak.
Kemudian yang kedua ada al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu naik stepnya dari rububiyah, dari meyakini ada Rabb. Sekarang pertanyaannya, setelah ada pencipta terus ngapain? Pasti kita diciptakan untuk satu alasan. Gak mungkin Allah ciptakan kita gak ada alasannya. Semua yang ada di alam semesta diciptakan untuk alasan. Bahkan manusia menciptakan sesuatu ada alasannya. Saya bikin meja kenapa? Supaya orang bisa gampang belajar. Saya bikin gelas kenapa? Supaya orang gak minum langsung dari selang air. Kan ada alasannya. Apalagi kita manusia yang makhluk istimewa, gak mungkin tanpa alasan. Maka alasan penciptaan itu adalah al-uluhiyah, untuk menyembah Allah dan mengesahkan Dia saja. Jadi tahapannya naik dari rububiyah menjadi uluhiyah, dan terakhir adalah asma wa sifat. Nah, ini pembahasan yang panjang ini. Asma wa sifat itu kita perlu tahu nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Dengan itu kita bisa tenang menghadapi hidup. Misalnya Allah ketika memperkenalkan dirinya pertama kali setelah alhamdulillahirabbil alamin, setelah namanya Allah, kemudian Allah sebagai Rabb, yang berikutnya Allah perkenalkan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini panjang penjelasan ulama bedanya Rahman dengan Rahim apa. Ini intinya adalah limpahan kasih sayang, cinta Allah untuk hambanya itu melebihi seorang ibu pada bayinya. Allah yang menamakan rahimnya ibu dengan rahim. Dan Allah di hadis qudsi Allah Rasul sebutkan bahwa aku, kata Allah, aku yang menamakan rahim itu diambil dari namaku, kata Allah. Kalau kita nggak bingung bagaimana sih sayangnya Allah kepada hambanya, maka lihat sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Ibu itu kan disiksa oleh bayinya ketika rahimnya berisi, Pak. Di detik itu mulai penyiksaan. Kita sendiri yang bapak-bapak lihat istri kita hamil, baru awal hamil udah morning sickness, tiap pagi muntah-muntah lah. Ada yang tadinya rajin kerja jadi pemalas kerja lah. Ada yang mungkin fisiknya betisnya bengkak lah atau tangannya bengkak, macam-macam tuh. Itu belum buncit perutnya. Apalagi ketika perutnya makin besar makin berat lagi. Dan puncaknya ketika melahirkan, itu dia harus taruhan nyawa kan, ibu itu. Dan ketika bayi itu lahir, si ibu itu ngangkat bayinya. Dan kalau dia nangis, itu bukan nangis kesedihan, itu nangis kebahagiaan. Dan Allah katakan bahwa cintanya Allah melebihi ibu itu. Melebihi ibu kepada bayinya, itu Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, mengetahui asma wa sifat ini akan membuat hidup kita itu mustahil satu umat yang pertama kali pembahasannya dalam Quran adalah pujian bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, terus kita pesimis, mustahil. Jadi Islam gak mungkin seorang Muslim itu pesimis. Karena hal pertama, dan itu kita ulang setiap sholat, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 2 ayat saja, Alhamdulillah dan Ar-Rahmanir Rahim saja, itu membuat kita menghilangkan semua pesimisme dalam hidup. Muslim itu banyak optimisme. Karena ketika Allah membuka Quran ini, dan itu yang selalu di As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu kalimat optimisme semua. Demikian Bapak semuanya, sudah jam 9:30. Terakhir, kalau ada pertanyaan, kita bisa buka sesi pertanyaan. Pak. Setiap yang kita lakukan itu kan sesuatu yang baik dinilai dengan ibadah, Ustaz. Iya. Bagaimana kita melakukan, apakah sesuatu yang kita lakukan itu perlu diniatkan untuk bernilai ibadah, dan apabila kita melakukan sesuatu sesuatu yang diridai Allah, tapi kita tidak diniatkan, apakah itu bernilai ibadah juga? Iya, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di Sahih Bukhari juga disebutkan hadis ini. Hadis ini yang membuat tadi saya berpikir berat niat itu. Karena bagaimana caranya saya olahraga karena Allah? Kan ulama bilang kalau orang punya ilmu, tidur pun bisa jadi ibadah. Gimana caranya saya makan nasi ibadah, Pak? Saya nasi karena lapar, Pak. Dan saya nambah karena enak, gitu kan? Nggak ada yang karena Allah. Pertama karena lapar, nambah lagi karena enak, nambah lagi karena gratis, Pak. Kalau bayar saya nggak nambah lagi, selesai udah cerita. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya saya main basket mau kenapa? Karena Allah. Sampai saya baca hadis itu. Ini hadisnya cukup panjang, cuman di akhir itu Rasul mengatakan, wa fi butni ahadikum shadaqah. Rasul menjelaskan tentang sedekah. Sahabat-sahabat miskin nanya, bukan komplain lah, iri kepada sahabat kaya, nanya kenapa mereka iri? Karena sahabat kaya itu kita sholat, mereka sholat, pahala kita sama, kita puasa, mereka puasa, pahala mereka sama, tapi mereka sedekah, kita gak punya, ya Rasul. Tolong kasih kami satu amalan yang kami bisa lakukan, bisa mengimbangi orang-orang kaya itu. Ini yang datang sahabat-sahabat miskin semuanya.
Rasul sebutkan takbir itu sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, sampai Rasul katakan wa fi but'i ahadikum sadaqah. Rasul katakan dan pada hubungan badan suami istri di antara kalian itu sedekah. Pertanyaan saya, sedekah itu kan bukan sekedar ibadah, Pak. Semua sedekah pasti ibadah. Tapi di antara ibadah belum tentu ada yang sedekah. Jadi sedekah itu ibadah yang levelnya sedikit di atas ibadah secara umum gitu. Kan sedekah itu udah manfaat buat saya dan manfaat buat orang lain gitu. Rasul bilang wa fi but'i ahadikum sadaqah, dan hubungan suami istri, hubungan badan suami istri sedekah. Dan waktu saya mengkaji hadis ini, kok bisa? Oh, jujur aja Pak, antum semuanya saya yakin mau hubungan badan sama istri itu karena nafsu kan Pak, bukan karena Allah ini. Gak ada Pak, jujur aja lah, gak ada karena Allah, karena nafsu udah. Iya kan? Dan sahabat menanyakan hal yang sama. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu atakuna lahu sadaqah. Ya Rasul, bagaimana kalau salah seorang di antara kami mendatangi istrinya karena syahwat, apakah itu bisa sedekah ya Rasul? Pertanyaan sahabat persis sama Pak. Bagaimana kalau kita datangi istri bukan karena Allah tapi karena syahwat? Rasul bilang, bagaimana kalau pendapat engkau? Kalau seseorang mendatangi perempuan bukan di tempat yang halal tapi di tempat yang haram, itu dosa gak buat dia? Betul ya Rasul. Maka ketika dia lakukan di tempat yang halal, itu jadi sedekah untuknya. Jadi niat itu ada levelnya Pak. Level paling tinggi itu khalisatan lillah, selesai. Dan itu khusus untuk ibadah kayak sholat, itu gak boleh tercampur Pak. Sholat, kemudian kita berakidah, itu udah murni karena Allah. Gak boleh dicampur sholat karena Allah dan karena yang lain, gak boleh. Murni karena Allah. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lain ada levelnya Pak. Minimal kita amankan dia dari semua yang haram, maka itu bisa jadi ibadah. Banyak hadis Pak, ada hadis di Bukhari yang pelacur memberikan pendosa itu yang memberikan minum kepada seekor anjing. Ini seorang pendosa Pak. Saya mungkin besar orang pendosa ini nggak pernah ngaji akidah, nggak pernah ngaji tauhid, nggak rutin ngaji ke masjid. Tapi dia ada anjing kelaparan, dia kasih minum, kemudian nggak lama dia meninggal, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia ngasih minum itu karena Allah atau karena kasihan sama anjingnya? Oh pendosa loh, bukan seorang alim. Karena kasihan doang kan. Dan Allah mengatakan, Rasul mengatakan Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Mereka yang penyayang akan dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya penduduk langit menyayangi kalian. Jadi sayang itu bagian rasa yang Allah taruh, kalau kita jaga di hati kita, itu menjadi ibadah Pak. Jadi ibadah itu enggak harus semuanya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ada ibadah yang wajib karena Allah. Salat itu karena Allah Pak, enggak boleh karena yang lain. Tapi nanti ulama ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, itu panjang diskusinya tentang ishtirakun niyah. Niat itu boleh enggak ishtirak? Niat saya karena Allah tapi karena yang lain juga. Itu panjang diskusi ulama. Seperti haji. Di haji di Quran sendiri dikatakan orang berangkat haji, habis itu dia silakan lakukan bisnis. Pasti boleh dong. Saya berangkat haji karena Allah, tapi sambil berangkat haji saya bawa baju-baju konveksi dari Bandung misalnya, nanti saya jual di Mekah. Dulu sering seperti itu Pak. Jadi haji itu buat muslimin dulu itu untuk beramal ibadah haji dan untuk bisnis. Dulu itu kalau orang-orang haji zaman-zaman dulu, itu orang-orang Rusia itu bawa-bawa senjata Pak. Itu dijual-jualin bekas-bekas longsongan peluru, atau itu dijualin sama buat orang lain barang aneh itu. Orang Rusia, orang Soviet jualin itu di Mekah. Dia haji karena Allah, ini karena bisnis juga. Nah itu diskusi ulama panjang tentang itu. Dan kesimpulannya memang niat karena Allah yang level paling bawah adalah kita memastikan dalam perbuatan kita nggak ada hal yang haram. Itu bisa menjadi ibadah, lebih dari itu dia bisa menjadi sedekah. Nah sebaliknya ini juga perlu kita tahu bahwa niat keburukan itu nggak dicatat sebagai dosa. Jadi niat keburukan, apapun kita berpikiran untuk melakukan keburukan itu nggak dosa. Dia menjadi dosa ketika di follow up. Apapun keburukan itu, apapun maksiat yang kita pikirkan itu belum jadi dosa. Tapi menjadi dosa ketika tangan mulai bergerak, kaki mulai bergerak, atau lisan mulai bicara, atau mulai di-chatting dan lain sebagainya, itu baru menjadi dosa. Ini rahmatnya Allah. Ketika kebaikan terfikirkan sudah dapat pahala, tapi keburukan baru di dalam pikiran itu belum dapat dosa. Karena itu orang yang bersabar dengan semua niat buruk dalam hatinya, dia punya niat untuk maksiat, keinginan untuk maksiat, dia bersabar menahan saja, pahalanya besar Pak. Itu job desk sendiri itu. Karena Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih, siapapun yang takut pada maqam Rabbnya, kemudian katalah wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Dan ini kerja yang berat Pak.
Saking beratnya Allah berikan hadiah yang besar. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya dia. Ternyata ada orang yang bergelimang pikiran nafsu dia, dan hidup dia habis menahan itu. Saya akan lakukan apapun, yang penting tidak melakukan ini. Apapun lah itu, yang penting kerjakan. Tadi kita bahas fisik manusia itu harus bergerak, Pak. Kalau kita nggak bergerak kebaikan, pasti keburukan. Aku kan semua pekerjaan, apa mau cuci piring, kayak mau lari, yang penting saya nggak melakukan maksiat. Itu orang yang menahan diri dari nafsu, dan itu pekerjaan yang nggak mudah. Karena itu Allah berikan hadiahnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Ibadah itu pintu yang luar biasa luas. Itu pintu yang luar biasa luas. Jadi untuk yang tadi, sesingkat yang saya tahu, nggak selalu ibadah itu harus karena Allah. Memang ada kayak sholat, ibadah murni karena Allah saja. Saum, ibadah murni karena Allah saja. Tapi kalau yang lain-lainnya itu memang ada tahapannya. Dan tahapan yang paling minimal adalah pekerjaan itu kita lakukan di tempat yang halal. Kita singkirkan dari semua yang haram, ke tempat yang halal. Maka mulai dari niat, pekerjaannya dan semua lain sebagainya, ketika kita sempurnakan, ada cinta Allah di sana. Demikian kata Allah. Ada lagi? Maka Pak. Ya, dalam yang kita lakukan seperti sholat itu kan ada hukumnya ya. Nah ini dalam aktivitas yang kita anggap sebagai yang dikategorikan sebagai ibadah, apakah ada hukumnya atau mungkin syarat-syarat yang bisa dikategorikan sebagai aktivitas yang dilakukan? Iya Pak. Nah ibadah itu ada dua, betul. Ada mahdah, ada ghairu mahdah. Yang mahdah itu ibadah yang sudah ditentukan paketnya oleh Rasul. Jadi tidak ada peluang nambah, tidak bisa mengurangi. Apapun tambahan pengurangan di situ bid'ah. Itu diantaranya sholat, zakat, haji. Gak bisa, saya lagi semangat nih, zuhur saya kasih 8 lah. Gak bisa Pak, atau semangat apapun, subuh tetap 2. Subuh kan seger nih, saya bikin 7 lah. Enggak, tetap 2. Itu udah, semua tambahan dan semua pengurangan dari yang dipaketkan Rasul, itu menjadi bid'ah. Tapi yang di luar ibadah mahdah yang sudah paket, itu boleh kita mengekspresikan berbeda. Misalnya nih, bertemunya seseorang dengan saudaranya, mengucapkan salam, itu kan sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Kita ambil substansinya di sini adalah senyum itu memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang lain. Sedekah itu, diantara makna sedekah itu adalah, diantara sedekah yang utama itu kata ulama, sedekah yang utama itu adalah sedekah yang membuat orang lain bahagia. Kenapa sedekah identik dengan uang hari ini? Karena uang membuat orang lain bahagia. Begitu Pak. Tujuan sedekah itu adalah membuat pihak lain, diantara tujuannya, diantara sedekah yang utama, membuat pihak lain berbahagia. Karena membuat hamba Allah berbahagia itu kebaikan yang besar. Karena itu senyum pun bisa jadi sedekah. Senyum bisa jadi sedekah. Nah, karena itu juga Al-Quran mencela orang yang memberi sesedekah kemudian ngatain orang, ini saya kasih makanya kamu kerja yang rajin dan lain sebagainya, karena dia nggak dapat poin yang sebenarnya apa. Poin sebenarnya membuat yang diberi menjadi bahagia, menjadi senang, kan poinnya itu. Kalau dia ngatain poin itu nggak dapat ya. Al-Quran mengatakan nggak ada gunanya kalau itu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan samahah, maghfirah, khairun min sadaqatin yatba'uha hadza, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti hati orang lain. Nah, yang untuk ibadah yang lain seperti senyum misalnya kata Rasul, bagaimana kalau saya kirim WhatsApp ke teman saya, teman SMA lama gak ketemu, kemudian dengar kabar dia lagi sakit dan lain sebagainya, bro gimana kabar dan lain sebagainya, dan dia bahagia. Itu kan gak ada di hadis. Man arsala WhatsApp ila akhi, gak ada. Tapi kita ngambil substansi dari itu. Nah itu selagi kita ngambil substansi tuntunannya dari Rasul itu sudah kompleks semua, udah komplit semuanya Pak. Semua yang kita lakukan hari ini di Rasul sudah ada contohnya. Rasul sudah ada contohnya. Maka ada sandarannya kepada poinnya adalah substansi. Kalau sekarang namanya itu ulama nyebutnya maqasidus syariah. Maksud dari syariat ini apa? Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Itu maksud dari syariatnya apa? Maksudnya adalah memasukkan kebahagiaan dari orang lain. Kalau senyum tapi orang lain gak bahagia, senyum sinis, senyum kayak kena pecat ya, wah kena ini ya, kena pindah ke tempat yang kita senyum, itu senyum juga kan, sama-sama senyum, tapi nggak dapat intisari, maksud syariahnya nggak dapat. Maksud dari syariat, maksud di syariat kita itu ilmu terakhir Pak yang muncul Pak. Ilmu itu belakangan muncul dalam fikih. Dalam disiplin ilmu fikih ada namanya ilmu maqasid syariah, maksud syariat. Kenapa belakangan ilmu ini muncul? Dulu orang nggak butuh ilmu itu.
Ketika disebutkan sholat, orang langsung tahu maksud dari syariat sholat apa. Hari ini orang memahami formalitas sholatnya, nggak tahu maksud syariatnya. Karena itu ulama menyusun satu disiplin ilmu baru namanya maqasidus syariah. Maksud dari syariatnya apa? Kalau dulu nggak perlu dijelaskan. Orang disampaikan sholat, muslimin dulu langsung tahu sholat itu tujuannya ini dan sebagainya. Sekarang ada ilmu sendiri terpisah. Sebenarnya dia masih bagian dari ilmu fikih, tapi dibahas sendiri untuk memahamkan kepada kita tujuan dari syariahnya, sehingga kita tidak hanya mengajarkan formalitas, tapi kita juga memberikan ruh dari setiap amal yang kita lakukan. Nah, ini di zaman sekarang itu yang banyak missing hari ini, Pak. Saya di penelitian saya itu fokusnya ke dua hal, Pak, family sama finance, keuangan Islam. Dan di antara riset saya itulah kenapa keuangan Islam itu mentok, Pak. Bank syariah kan dulu banyak, sekarang bukan mentok, mungkin agak menurun lah. Dari banyak merger jadi satu. Buat saya itu bukan kenaikan, Pak. Kalau di merger ada berapa banyak karyawan dipecat. Ya kan, dulu ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah, terus di merger jadi satu. Salah satu kan dipecat itu. Salah satu kantor akan ditutup kan, daripada efisiensi kan, ditutup salah satu kantor. Berarti kalau ditutup salah satu kantor, semua karyawannya hilang dong. Buat saya itu bukan kenaikan merger itu, penurunan. Apa yang membuat Bank Syariah itu ikhtiar yang luar biasa dari ulama-ulama sebelum kita. Ulama-ulama di tahun 80-90-an mengikhtiarkan itu. Tapi apa yang kurang di sini? Saya coba mempelajari. Ternyata salah satu yang kurang itulah kita membawa rukun atau akad sesuai syariah, tapi kita nggak membawa ruhnya itu. Kita nggak membawa maksud. Contoh, Pak. Misal riba. Riba itu diperangi oleh Allah. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kumandangkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Gak tanggung-tanggung, Pak. Allah dan Rasulnya. Mati kita, Pak, kalau diperangi itu. Nah, kalau kita lihat di antara riba itu, di dalam transaksi dalam Islam ada dua bentuknya. Minimal ada dua. Ada banyak, yang besar ada dua. Yang pertama adalah transaksi yang dapat balasan. Itu namanya muawadhah. Muawadhah itu saya kasih ke antum duit 100 juta, antum kasih ke saya mobil Brio second misalnya 100 juta. Nah, dari situ antum dapat keuntungan berapa dari 100 juta. Itu antum boleh ngambil keuntungan sebanyak mungkin. Itu transaksi kayak jual beli, murabahah, mudharabah, itu transaksional. Dan saya boleh mencari keuntungan sebanyak mungkin. Jadi saya jual handphone ini ke salah satu, handphone ini taruhlah saya beli 5 juta, saya jual ke antum harganya 7 juta. Saya dapat keuntungan 2 juta boleh. Kalau saya jual harganya 50 juta juga boleh. Yang nggak boleh adalah kalau saya zalim. Zalim artinya saya satu-satunya penjual beras di Balikpapan ini atau di Kalimantan ini. Harga beras sekilo 10.000. Tapi karena saya satu-satunya, saya bikin 100.000. Itu saya zalim. Karena orang nggak ada pilihan kecuali beli beras ke saya. Tapi kalau saya salah satu penjual beras, saya bikin harga beras per kilo 100.000, nggak apa-apa. Terserah saya mau keuntungan sebanyak apapun. Konsekuensinya adalah nggak ada yang mau beli ke saya, kan begitu. Siapa yang mau beli, mau penjual lain banyak? Saya nggak zalim. Tapi saya boleh meletakkan keuntungan seberapa pun yang saya suka. Yang penting saya nggak zalim. Nah, ada yang satu lagi ta'awun namanya. Ta'awun itu kita membantu, bahasa kita tolong menolong. Nah, kalau kita bantu orang lain, Allah mengatakan man dzalladzi yuqridillah qardan hasanan. Siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah, maka Allah lipat ganda yang banyak. Allah katakan kata lipat ganda 2 kali, Pak. Lipat ganda sekali aja maknanya udah 2 kali. Yudha'if itu lipat ganda, adhafan lipat ganda, katsiran lagi banyak. Artinya Allah bilang kalau kalian pinjam meminjam itu akadnya ta'awun. Saya meminjamkan seseorang karena saya nolong dia. Dan Allah bilang ke saya, kalau saya minjamkan dia, kata Allah, untuk kamu ada balasan yang luar biasa besar. Kemudian diam-diam saya nyari keuntungan dari si fulan ini, yang cuma 1%, 2%, atau mungkin paling banyak 10%. Wajar gak Allah murka? Allah udah jamin untuk saya keuntungan yang sangat besar. Terus diam-diam saya cari keuntungan dari pinjaman saya itu. Saya minjemin diam-diam, ini saya pinjam 1 juta, tapi kembali 1.200.000 ya. Dan Allah tahu, Pak. Wajar gak Allah murka? Di antara kita mungkin Bapak ada punya teman, bro, tolong jagain mobil saya selama saya dinas ya. Saya kasih 10 juta. 2 minggu 10 juta, tapi gak boleh ngerjain yang lain. Ternyata kita tahu dia sambil kerja jualan online. Sakit hati kan kita. 10 juta 2 minggu, terus ente jualan online. Itu kan berkhianat ke saya. Gak ada loh orang cuma nungguin mobil doang 10 juta. Gambarannya seperti itu. Allah sudah kasih kepada kita pahala yang sangat besar, diam-diam
dan kita merasa Allah nggak tahu, mencari keuntungan dari dia. Nah itu diantara ruh dari kenapa riba itu haram. Hikmah kenapa riba itu haram. Nah hal-hal seperti inilah banyak kita nggak nangkep. Akhirnya kita melakukan hal yang mirip. Bentuknya tetap orang minjem. Tapi kita puter caranya gimana dia minjem tapi beri ke fulan nanti ngutangin dia nyicil ke si fulan lagi. Bai'ul inah namanya. Dan ulama mengatakan bai'ul inah itu ya pura-pura improvisasi riba sebenarnya. Nah, berarti ada yang missing di kita. Kita paham tentang pemerasanan akad, tapi kita nggak paham masalah ruh dari akad itu sendiri. Islam itu, semua syariat Islam itu datang dengan praktiknya, dan dia datang dengan substansinya, dengan ruhnya, dia dengan spiritnya. Nah, hari ini kita melakukan perbuatannya kita lakukan, tapi kita lupa spirit dari perbuatan itu apa. Nah, karena itu ngaji itu membuat kita ingat lagi spirit. Salat spiritnya apa sih? Salat itu koneksi kita sama Allah. Kemudian afsyus salam wa atimu ta'afsyus, menyebarkan salam itu spiritnya apa? Spiritnya membuat orang lain bahagia, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kan spiritnya itu. Kalau kita ngasih salam terus salamnya kasar, itu pesan apa yang kita? Assalamualaikum. Salam. Itu sering saya ketemu Pak di Jakarta itu. Habis salam itu di komplek rumah saya itu dulu sebelum pandemi, itu kalau habis salam itu biasa salam-salaman kanan kiri. Oke, salam-salaman, salam, tapi ini maksudnya apa? Saya jadi tersinggung sama antum gitu. Biasanya saya baru pindah ke sana, ngontrak di sana kan. Terus assalamualaikum. Nggak ada senyum-senyum. Ini kan ada yang missing. Kita melakukan praktiknya, kita nggak bawa spiritnya. Nah, ngaji ini untuk kita mereview kembali tuh. Banyak hal yang kita bawa, formalitasnya kita bawa, tapi spiritnya nggak ada. Dan Islam datang dua-duanya Pak. Dia datang fisik, praktiknya seperti apa, dan tetap harus ada spiritnya. Kalau spiritnya hilang, akhirnya perbuatan kita akan mentok di satu titik saja. Dan kalau kita bahas Islam membawa peradaban itu masih jauh. Islam membawa peradaban karena semua muslimin dulu membaca Quran, tapi tidak hanya membacanya, mendalami maknanya, mendalami substansinya, mengaplikasikan pada dirinya. Muslimin melakukan sholat dan tidak sekedar melakukan sholat saja, mendalami makna sholat itu koneksi sama Allah. Muslimin melakukan zakat, tidak sekedar memberikan uang, mengeluarkan uang selesai saja. Banyak spirit itu yang kita belum paham. Nah, ngaji itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita amalnya, kemudian ada ruh dari setiap amal itu. Seperti juga manusia, kita ada fisik kita, dan fisik ini ada ruhnya. Kalau kita bikin dosa, fisik kita nggak terluka, tapi spirit kita terluka, Pak. Ada ruh, hati yang terluka. Apa? Karena yang transaksi sama Allah itu ruh kita, bukan fisik. Tapi kalau orang bikin dosa dan dosanya banyak, itu dia butuh healing, Pak. Kenapa? Ada yang teriak dalam hatinya. Karena teriak-teriak terus, saya butuh hal yang membuat saya bisa membungkam nurani saya yang teriak ini. Caranya lah liburan, entertainment, traveling, dan sebagainya. Itu saat itu terbungkam Pak hatinya. Tapi ketika dia kembali ke rumah, masuk ke kamarnya, ruh itu teriak lagi tuh. Karena dia milik Allah, harus dikonekkan ke Allah kembali. Manusia itu ada fisiknya, ada ruhnya. Dua-duanya harus seimbang. Dan kita makhluk yang Allah bikin untuk mampu menyeimbangkan itu. Demikian Bapak semuanya, sudah 9.58, udah mau jam 10, besok masih nggak ada libur Pak ya di sini ya. Sekalinya libur pulang kampung ya. So, kita sudahi dulu, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.